Bapak Jordan. Halo Bro Yasa. Terima Hai kasih men, apa kabar? banget. Apa kabar? Kabar Baik gua. baik, kabar Lagi di baik. mana? Thank you so Lagi much. lagi di mana, Baru Bro? banget nyampe rumah nih. Wow, baru banget. Baru banget, langsung live. Sorry banget sampai perlu nggak ada waktu istirahat. It's okay, my pleasure. Senang banget gue bisa diajak sama lo. Gue nungguin nih kok, gue belum diundang-undang sama Jordan ya. Oh gitu ya. Gue lagi pikir wah nanti kalau gue undang ada red card gak gitu loh. Wah. Waduh, enggak lah, gila. Buat Jordan. Oh, Kan good. biasanya kan ada red card nih biasanya nih orang-orang kan biasanya. Tapi untung banget, lo langsung kayak oke, wow, I really really very thankful. Dan sejujurnya Thank teman-teman you di bro. sini mungkin ini aku juga kayak pertama kali benar-benar ngobrol sama Yasa. Kalau kita bertemu waktu itu kayaknya 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya di Hmm, kantor di staf presiden. iya, Bener iya, gak di sih? KSP ya, betul, betul, Di betul, Aka, betul, betul. di istana. Terus gue baru kenal, terus abis itu gue baru tuh research tuh Yasa. Wow, gila ternyata inspiratif banget. And here we are. Gue senang sekali dan I'm really really very excited karena ada beberapa hal yang menurut gue pengen belajar dari lo juga, bro. Sama-sama bro, kita udah kenal lama tapi belum sempat ngobrol ya. Yes. So, by the way, bro, lu Hmm. sekarang COVID-19 ini gimana nih? Masih ke kantor atau tiap hari udah work from home atau bagaimana nih? Awal-awalnya sih work from home, cuma mulai dari bulan Juli itu gue sudah mulai masuk kantor lagi. Sejak PSBB-nya dilonggarin ya, Hmm? itu kita udah mulai masuk kantor karena kebetulan eh, kantor kita juga lumayan gede, jadi walaupun ada apa namanya masuk semuanya itu nggak gitu padat gitu. Jadi kita masih masih bisa masuk kantor. Kantornya di mana? Kantor kita di Simatupang, Oh, di Simatupang. Elunya tinggal di di mana? Simatupang. Gue tinggal di Kebayoran Lama. Oh, dekat dong seharusnya ya. Lumayan lah, 20 menit gitulah. Tapi lu punya kantor memang dari dulu udah di sana? Gue punya kantor sempat pindah-pindah. Sebelum di Simatupang, sempat di Permata Hijau. Sebelum di Oh, Permata Hijau, sempat di Green Lake, Tangerang. Jadi lumayan wow, pindah-pindah Green Lake menyesuaikan Tanggerang. budget, bro. Wow. Ini berarti expansion dong? Ini expansion sih, expansion. Agak agak lebih besar dari yang sebelumnya. Oh, wow. Udah berapa lama nih? Yang di Simatupang ini. Ya. Simatupang itu mulai bulan awal tahun ya, Februari, Maret ya, Maret. Maret Oh, awalnya. sebelum COVID dong. Pas banget. So how does it affect you? Wah, gila sih. Pas awal-awal COVID tuh kita benar-benar kena banget. Terutama kita kan sekarang ada dua produk. Kita di company kita namanya Fortius. Kita ada skincare sama ada sepatu. Nah, yang sepatu Hmm, ini kenanya lumayan lumayan gede banget, Jor, karena waktu awal-awal work from home, semua orang nggak ada yang pergi keluar. Terus abis itu juga momentum Lebaran kita juga nggak dapat pas bulan Mei kemarin. Jadi ya. lumayan lumayan impact ke kita tuh gede banget sih dalam 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 sales kita. Rasanya 80% sales kita hilang. Wow. Apalagi apa namanya juga pasti lu last year atau last year end pasti ada rencana untuk expansion kan? Pasti, kan karena kita buat bikin Lebaran tahun ini aja kita udah order dari akhir tahun lalu gitu. Jadi Lebaran kita udah stok tuh banyak banget, jadi ya otomatis jadi overstock deh sekarang. Wow. So yang skincare itu juga under Men's Republic atau gimana? Under company yang sama, namanya Fortius, cuma kita bikin brand, beda Baru. brand akhirnya. Betul. Tapi marketnya beda juga. Marketnya beda, skincare mostly cewek, Langsung Men's cewek. Republic kan betul cowok semua. Oke. Yang Fortius yang skincare cewek itu baru berarti. eh Fortius itu skincare, jadi kita impor brand dari Taiwan, namanya Naruko. Itu gua mulainya juga di pas pas COVID bulan Maret, sekitar Maret. Buset, semuanya benar-benar pas banget ya bro ya. Lumayan bro, dulu gua pikir kayaknya COVID gak bakal datang ke Indonesia deh. Ya ternyata datang juga. Sama, sama. Dan ini pertama kali benar-benar PSBB itu kan nggak pernah yang ada di hidup gua ya di Hmm, hmm. Indonesia. Iya, Ngerasa yeah, kerasa banget. bener. Cuma mungkin kalau lu
karena apa namanya pembelajaran mungkin bisa langsung shifting ke online kali ya Jor ya? Atau Jadi gimana di mau belajar apa? Jadi untungnya last year end gue udah mulai coba-coba yang namanya webinar. Jadi pas this Hmm. year dalam 1 minggu lah kita switch. 1 minggu kita switch masih oke. Wah, tapi malah harusnya antusias orang untuk belajar di masa-masa lagi di rumah malah jadi tinggi ya Jor ya? Jadi tinggi cuman karena baru. Jadi orang masih mereka prefer untuk belajar lewat YouTube. Jadi mereka nggak mau Hmm, bayar. hmm, Tetapi pas gue hmm. cek sales gue, surprisingly maintain sih ya in terms of itu salesnya masih maintain. Cuman ya nggak ekspektasi gue untuk naik lah. Ada turun sedikit, cuman maintain gitu loh. Nggak kayak zero. Hmm. Tapi bener gak sih kalau misalnya pas lu shifting dari offline ke online, justru di online ini lu bisa lebih scale karena bisa peserta bisa dari mana aja. Benar. Jadi peserta gue bahkan ada yang dari Amrik. So Hmm. orang Indonesia yang tinggal di Amrik, jadi ya udah enaknya tuh kayak gitu. Dan ini push banget untuk gue sebagai entrepreneur bagaimana caranya gue harus scale dan ambil kesempatan ini bagaimana. Karena kayak gini juga bro. Yes kita udah shift ke online dan banyak perusahaan juga langsung lihat kan, langsung lihat ke edukasi tech ini kan. Jadi mereka bikin sendiri. Jadi kalau lu lihat kayak sekarang Airbnb, kayak Traveloka, mereka juga buka kelas-kelas. So, directly mereka jadi competitors karena sekarang tiketing udah nggak jalan gitu loh. Jadi kayak tiket.com, semuanya udah jual kelas. So, Oh iya? sama aja, iya makanya. Oh, jadi sebenarnya malah komputer jadi nambah juga ya. Yes, kompetitor naik semuanya. Tapi this is one of the good things. Jadi ini ya apa namanya? It force you as an entrepreneur untuk benar-benar pikir lu stay true gak to your calling gitu, your value, your vision. Soalnya kan education. Tetapi kalau kayak travel yang lain kan mereka tuh travel industry, mereka masuk tuh ke education kan. Jadi lu sendiri harus pikir bagaimana caranya untuk menjadi lebih kreatif untuk menangin lah. Apalagi kayaknya gue sama lu tuh hampir sama. Karena kan gue nggak diinvest, gue nggak ada VC, gue nggak ada investor, jadi ya struggling, tapi strugglingnya tuh Ya, ya, ya. ya ada sendiri punya itulah keenakan gitu loh. So makanya Ya, ya, gue ya. pengen invite lu juga ngobrol. So far Men's Republic ini udah berapa tahun bro? Kita mulai 2014-15, 5 tahun lah. Masuk tahun kelima lah, 5 tahun lebih. Tahun 2014 sama dong, kita mirip berarti Sama ya? awal-awal, ya hampir sama. Tapi Iya, iya, iya. gue baca lu punya bio bro, jadi lu awalnya kan banyak banget tuh bisnis-bisnis kayak bikin kopi lah dan lain-lain lah, sampai lu mendapat titik Men's Republic itu kayak ini gue banget gitu, kayak lu gitu, itu gimana? Sebenarnya kalau sama Men's Republic tuh gue nggak pernah ngerasa ini gue banget Jor, karena background gue itu gue bukan sneakerhead yang suka banget ngikutin sepatu dan koleksi sepatu. Gue juga tidak begitu banyak mengerti sama dunia fashion. Cuma memang gue lebih melihat Men's Republic itu momennya itu kliknya itu karena oh ini peluang gitu. Bukannya lebih karena gue banget. Jadi tadi yang kayak lo bilang, gue sebenarnya udah coba berbagai macam bisnis. Gue udah lumayan suka melakukan sesuatu lah dari SMA gitu. Dan Men's Republic ini adalah usaha keempat yang gue coba. Dan itu gue mulai pada saat gue awal kuliah. Nah, kenapa bisa mulai ke Men's Republic? Gue lebih karena ada opportunity, ada resource yang ada di sekitar gue. Bokap gue tahun 2014 itu belum lama pensiun dari kantor, dan bokap gue itu kerja 25 tahun lebih di industri sepatu. Jadi dia tahu banyak banget lah soal dunia sepatu. Jadi di situ gue ngelihat ada resource, kalau di gue, keluarga gue ada yang mengerti soal dunia sepatu, lalu ada opportunity gitu. Gue ngelihat, oh ternyata industri sepatu ini gede gitu. Gue karena bokap gue ada di industri, gue bisa tahu ternyata brand-brand yang gede itu bikinnya di mana, salesnya berapa, sehingga itu kayak membuka mata gue, oke, ini ternyata opportunity itu gede gitu. Jadi bisa dibilang gue lebih karena ada opportunity dan gue lihat ada resource ya. Akhirnya gue gue memilih ke situ, dan akhirnya lama-lama lumayan enjoy juga sih, walaupun gue bukan tipe yang sampai sekarang gini, gue bukan tipe orang yang passionate sama produk ya, tapi gue lebih passionate sama activity apa yang gue lakukan di perusahaan. Gue lebih suka ngebangun timnya, gue suka strategic thinking ya. Soal produknya gue lumayan agnostik. Kayak lu kasih gue produk apa aja, gue lebih mikirin gimana cara jual ini. Nice. Terus kalau lu belajar, nah lu sekarang kan lu bilang pas startnya lagi kuliah, lu
selesai kuliahnya kapan? Gua angkatan, gua masuk 2013 S1, lulus 2017. 2017 gue ngebut langsung ambil S2. Desember 2019 kemarin gue baru selesai S2. Wow, congratulations, man. Iya, cuma S2. lagi gak bisa wisuda nih. Oh, Jor. iya. Kenapa pengen ambil S2? Oke, jadi gue lumayan ngebut tuh. Jadi abis gue selesai sidang S1, berapa minggu kemudian gue langsung ambil S2. Bahkan ijazah S1 gue belum keluar, gue udah ambil S2 waktu itu. Pertama karena gue baru sadar bahwa pendidikan itu penting pada saat gue S1. Jadi gue kayak agak sedikit merasa, wah apa gue harusnya S1 waktu itu keluar negeri ya. Atau gue S1, ya gue pikir waktu itu keluar negeri gitu. Terus juga sempat mikir, apa gue nih abis selesai S1, gue S2 keluar negeri ya gitu. Karena gue jadi, gini, karena gue mulai ngerti pendidikan itu penting, mungkin gini deh, kenapa gue bisa nyadar pendidikan itu penting? Karena gue mulai ketemu sama orang-orang yang pendidikannya tinggi dan bisnisnya bagus gitu. Dulu pas gue SMA, gue mikir kuliah itu gak penting buat bisnis. Karena tokoh-tokoh yang gue lihat pada saat itu adalah orang-orang yang gak kuliah, pendidikannya gak begitu tinggi, tapi bisnisnya berhasil gitu. Tapi gue melihat dimensi baru gitu. Pada saat pergaulan gue makin luas, gue ketemu makin banyak orang, gue ngelihat, oh ternyata ada dimensi lain. Ada loh banyak orang yang sukses di dalam pendidikannya tinggi, ambil S2, IPK-nya bagus, tapi bisnisnya juga bagus gitu. Gue ngerasa ini kayaknya yang gue butuhkan. Kenapa? Karena gue nggak punya latar belakang bisnis, family gue semuanya karyawan, gue harus belajar lebih nih. Gue nggak boleh cuma selesai di S1. Gue harus ambil S2. Waktu itu sempat kepikiran mau ambil S2 keluar, tapi gue rasa nggak make sense untuk tinggalin bisnis gue waktu itu. Akhirnya udah gue ambil S2 di Indonesia, di Jakarta, dan gue nekat ambil program yang isinya adalah om-om dan tante-tante yang usianya itu udah 40-an, 45, yang levelnya itu udah level manager ke atas. Nah, beruntungnya gue boleh masuk karena gue udah punya, waktu itu dianggap udah punya 5 years experience di bisnis. Gitu. Jadi ya, begitulah ceritanya kenapa gue ambil S2. Karena gue pengen belajar lagi. Terus sekarang lu udah selesai S2, menurut lu recommended gak orang-orang ambil S2 untuk menjalanin bisnis? Gue pribadi sih bilang iya. Cuma Kenapa? kalau bisa, pertama gini, kalau bisa baiknya jangan langsung. Case gue langsung dari S1 ke S2 karena selama S1 gue udah jalanin bisnis. Jadi gue udah ada bahan yang harus bisa gue pikirin gitu. Jangan S1 bener-bener polos S1, belum ada pengalaman kerja, belum ada bisnis sama sekali, ambil S2 menurut gue kurang. Karena nggak ada experience langsung di lapangan. Tapi kalau emang lu udah walk the talk di bisnisnya dari S1, langsung S2 nggak apa-apa. Nah, kenapa menurut gue S2 recommended? Lagi-lagi mungkin banyak orang beda ya, Jor. Ada orang yang suka belajar tapi nggak di pendidikan formal. Ada yang suka pendidikan formal juga gitu. Gue sih tipe yang combine dua-duanya. Gue suka belajar di luar pendidikan formal, di pendidikan formal belajar teori juga gue lumayan suka. Pertama, karena S2 sangat jauh lebih applicable dibandingin S1. Pada saat S1, mostly kita belajar teori. Di S2 itu mostly belajar study case. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari teman-teman deh. Teman-temannya beda banget gitu. Teman-teman S1, lu masih bisa ngelihat di kelas tuh ada yang tidur, ada yang bolos, ada yang main HP gitu. Tapi lu ketemu teman-teman S2, orang-orang yang udah jadi GM, direktur, ambil S2, dia ambil S2 tujuannya tuh pengen level up karirnya dia. Pengen punya taraf kehidupan yang lebih baik. Mau naik gaji di kantor, naik jabatan, atau pengen emang belajar. Lu nggak bakal ketemu ada orang yang S2 tuh gak serius gitu. Rata-rata udah serius gitu. Karena ya dia emang bener-bener pengen belajar gitu. Jadi diskusi yang terjadi di kelas pun juga sangat beda dibandingin S1. Jadi gue pribadi, pada saat gue selesai S2, apa sih yang gue dapetin? Mungkin gue bisa bilang, pertama critical thinking gue jalan banget. Karena setiap minggu itu kita bahas study case, kita bahas diskusi, debat, begitu terus selama 1,5 tahun. Jadi, gue pas sekarang gue udah hadapin ada case di real problem di bisnis gue jauh lebih mikir berkali-kali lipat lah. Layer of thinking gue jadi banyak. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kurang lebih gitulah.
Wow. So you think S2 itu applicable banget lah ke bisnis lu sekarang? Iya, gue kalau bisa berharap gue langsung loncat ke S2, gue pengen begitu malah. Pas lu di S1 lu ambil bisnis gak? Ambil bisnis gak sih? Pas lu Enggak, di gue S1? S1 gue itu marketing communication, PR, public relation, S2 gue strategic management. So pas lu di S1 menurut lu bantu gak? Gue bisa bilang S1 gue 40% lah mungkin yang kepake. S2 gue bisa bilang 90% lah kepake. Oke, berarti ini harus ada shift di education ya berarti ya. Harus coba pikirin bagaimana langsung S2 gitu kayak yang lu mau kan. Mungkin juga karena gini juga. Mungkin karena kenapa gue ngerasa S1 gue yang benar-benar kepake di bisnis 40% karena major gue kan marketing communication. Gue belajarnya PR. Gitu. Jadi mungkin jadi nggak begitu baik kepake. Mungkin kalau orang emang pengen kerja di PR dan dia masuk ke PR yang sama, mungkin kepakainya banyak banget. Gitu. Jadi mungkin lebih karena dari S1 gue udah pengen banget ke bisnis, tapi gue ambil PR. Nah, kenapa gue ambil PR? Kenapa gue nggak ambil S1 bisnis? Karena waktu itu pikiran gue, kayaknya bisnis tuh belajar otodidak bisa. Jadi gue pengen belajar hal lain. Gitu. Tapi ternyata menurut lu pas lu udah ambil S2, wow beda. Terus kan lu tadi bilang nih tentang critical thinking ini, di sini ada yang tanya juga. Kalau gua ngambil S2, bisa gak sih untuk menjalanin critical thinking kita? Bisa aja sih, bisa aja. Tapi menurut gue gini, pendidikan formal mau S1, S2, sebenarnya itu kan cuma latihan aja. Itu Benar. institusi yang membantu lu untuk latihan gitu. Untuk disiplin, untuk terstruktur. Lu pengen cari materi, jangankan materi Univ Indonesia gitu. Lu cari materi Harvard di internet aja ada. Benar. Tapi apakah lu pengen belajar? Belum tentu gitu. Tapi kalau lu pada saat lu duduk di institusi formal, lu dikasih tugas, dan lu udah bayar harganya, lu nggak punya pilihan untuk lu belajar gitu. Lu dikasih study case apapun, lu belajar. Jadi, bisa aja nggak ikut S1, S2 pun bisa punya level of critical thinking yang sama. Tapi apakah lu bisa belajar dan lu punya teman debat, lu mengikuti program yang sama ketatnya dengan institusi formal. By the way, bro, lu sekarang umur berapa sih? Wih, gue udah tua bro, udah 25 sekarang. Buset, baru... gue kayaknya 10 tahun lebih tua dari lu, bro. Tapi kayaknya mukanya lebih muda lu, Jor. Enggak lah, gila, men. Lu beneran, wow, still young and then udah sukses sih. Menurut gue ya, it's like, terus lu, I mean, pas gue baca, terus lu masuk 30 under 30 Forbes dan lain-lain. So, menurut lu, menurut gue pengen tanya nih, menurut lu udah sukses atau belum? Oke, gue akan jawab begini. Kalau gue membandingkan hidup gue dengan Yasa, pertama kali banget gue pengen nyari duit umur 15 tahun yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu nih. Kalau dibandingin dengan Yasa hari ini, Yasa 25 tahun, dengan Yasa 15 tahun, gue bisa bilang Yasa 25 tahun sudah sukses. Kenapa? Karena Yasa 25 tahun bisa membeli barang-barang yang dulu Yasa 15 tahun nggak bisa beli. Dulu gue nggak bisa kasih orang tua gue, sekarang gue bisa kasih orang tua gue. Dulu gue SMP masih dibiayain sekolah, SMA dibiayain sekolah, gue kuliah S1, S2 gue biaya sendiri. Jadi gue bisa bilang dengan 10 tahun yang lalu gue sudah lebih sukses. Tapi apakah dengan Yasa yang umur 35 Yasa udah hari ini udah sukses? Belum. Karena sukses itu bukannya berhenti pada saat Yasa usia 25. Sukses adalah proses berkelanjutan yang nggak ada endingnya. Mungkin pada saat nanti gue umur 50, 75, gue pasti akan punya progres lagi. Jadi, kalau dibilang, apakah lu udah sukses? Gue bilang, dari hari kemarin, iya, gue udah lebih baik. Gue lebih sukses dari hari kemarin. Tapi untuk besok, belum. Jadi, intinya adalah, it's just a progress. Gitu. Sukses adalah proses perlombaan gue menjadi lebih baik dibandingin Yasa yang kemarin, dan Yasa yang hari ini dibandingin dengan Yasa yang besok. Setuju banget, bro. Gila. Terus, pengen tanya, lu pernah melewatin hal-hal yang menurut lu lowest point in your life tuh kapan? Lowest point ya? Kayaknya mungkin quarter life crisis kali ya. Yeah. Lu sekarang baru quarter life loh, 25 loh. Iya. Quarter crisisnya kapan berarti itu?
Mungkin pas gue umur 23 kali ya. Ini kalau di bisnis sih gue selalu jawabnya itu. Pas lagi umur 23. Pas umur 23 tuh lumayan titik-titik berat. Karena gue mismanagement di perusahaan yang gue nggak ngerti keuangan sama sekali. Dan uh, gue ada utang produksi yang sangat banyak pada saat itu. Di atas 1 miliar, 1,5 M. Dan waktu itu juga gue kehilangan semangat lah dalam bisnis. Gue kehilangan spirit day one-nya gitu, Jor. Spirit pada saat lu menjalankan bisnis di hari pertama lu datang ke kantor tuh semangatnya masih ngegigit banget. Tapi waktu itu gue udah ngerasa, aduh ini utang udah banyak, gue udah gak ada semangat lagi, rasanya kayak udah apa gue cabut aja ya, kerja aja ya gitu. Jadi sempet lah gue merasakan titik-titik itu, gak semangat lagi bisnis, pengennya tuh rasanya ya cabut aja deh gitu. Terus hidup gue secara personal juga nggak gitu sehat. Berat badan gue itu sampai 100 kilo. Terus abis Wow. itu gue insomnia, nggak bisa tidur. Ngerasa hilang lah. Gue harus mau kemana tuh sempat lost kayak gitu. Dan itu efek banget kan ke the whole performance of the company kan, pasti itu kan. Pasti bro, gue yakin banget yang namanya bisnis itu adalah refleksi dari diri sendiri gitu. Bener. Pada saat bisnis lu berantakan, pas kita ngecek ke foundernya, pasti ada sesuatu yang berantakan juga gitu. Wow. Gue yakin banget lah, karyawan kita kayak gimana itu adalah refleksi dari kita. Oh, kita yang hire, kita yang pilih gitu. Kondisi keuangan perusahaan kita adalah refleksi dari kondisi keuangan kita gitu. Jadi ya gue ngerasa bisnis sama personal itu sangat related, nggak bisa dipisahin menurut gue. So, how did you overcome that? Karena gue percaya bahwa bisnis adalah refleksi dari personal, akhirnya gue mulai benerin dari personal gue dulu. Dari yang gue awalnya waktu itu berat gue hampir 100 kilo, akhirnya gue pelan-pelan gue turunin gitu. Sekarang berat gue 82. Waktu itu sih, waktu lagi titik itu, kayaknya dalam waktu 6 bulan deh, gue lumayan turun banyak, sekitar 10 kiloan lebih lah gitu. Jadi, mulai dari perbaikin personal dulu nih, dari perbaikin gue makan, berat badan turun, jam tidur gue perbaikin, gue mulai latihan mindfulness, hidup berkesadaran, gue latihan meditasi, terus gue mulai jalan pagi gitu. Jadi gue malah ngebenerin diri gue sendiri dulu gitu. Mungkin orang mikir, emang apa hubungannya lu benerin diri lu sendiri dengan lu punya utang 1,5 M? Karena pada saat lu punya personal yang udah bener, lu punya semangat untuk datang ke kantor. Lu punya semangat untuk face the problem, to embrace the reality lagi gitu. Akhirnya lu punya semangat untuk nyelesain masalahnya gitu. Jadi ibaratnya kayak sebuah hidup kita tuh kayak sebuah engine system. Pada saat engine yang paling bawah ini bergerak, krek, akhirnya ini roda-rodanya ikut bergerak gitu. Dan roda yang paling atas ini adalah bisnis, yang paling bawahnya ini adalah personal. Pada saat yang bawahnya gerak, akhirnya tuh sampai ke atas itu gerak juga gitu. Wow, itu gue belajar dari mentor gue sih sebenarnya. Even like 2-3 years ago ya, dia bilang kayak gini, Jor, if you want to grow your business, you have to grow yourself. And if you want to grow, karena dia bilang gini, kan bisnis itu adalah orang juga sebenarnya, di bawah lu kan tim-tim juga ya. Terus dia juga bilang, if you want to grow the business, grow the people, ya kan? Grow the people. Yeah. Kalau dia bilang kayak gini, kalau bisnis, di dalam bisnis, orang-orang yang di dalam bisnis lu itu tidak berkembang, tidak grow, bisnis lu nggak kemana-mana. Dan dia bilang, pasti. Karena dia bilang, karena di bisnis lu itu made up of people, if the leaders don't grow, the people will not grow. Jadi benar yang lu bilang, as a leader, we have to grow, and then we grow the people, then the business grow. So, makanya yang lu share benar-benar bagus banget, apalagi ada di season sekarang ya, bro. Pas gue tadi ngobrol sama teman, sama coach, mereka bilang, ya banyak sih yang terdampak gitu loh. So, tips apa lagi, bro? Kayak misalnya dari sekarang lah, ini banyak banget pandemi, PSBB, dan efek banget bisnisnya. How did you overcome? Kan lu tadi juga bilang bulan 3 itu menjadi juga sebuah kayak goncangan, but how did you now get up, berdiri lagi gitu? Iya, jadi kalau gue bandingin, Jor, kejadian itu gue ada utang gede banget 2 tahun yang lalu, dengan hari ini, sulit untuk compare mana yang lebih berat, COVID atau 2 tahun yang lalu gitu. Karena case-nya beda. Kalau 2 tahun yang lalu memang secara hutang gede banget, tapi secara cash flow masih lumayan lancar. Dalam arti, itu kan utang gue adalah utang dalam bentuk barang. Jadi, semua barang gue nyangkut di gudang lah, intinya gitu. Dan
cash flow tapi masih ada pembelian gitu. Jadi masih muter lah ibaratnya. Di kasus COVID ini gue juga ada utang yang nggak kebayar juga ke supplier pada titik ini. Tapi yang lebih sulit adalah cash flow-nya nggak muter. Nggak selancar dengan 2 tahun yang lalu karena marketnya turun banget gitu. Jadi 2 tahun yang lalu pada saat gue ada utang segitu, gue nggak sampai ngitung runway gue masih berapa bulan lagi. Karena gue rasa, masih lancar kok, tiap bulan muternya masih bagus. Tapi pas COVID, gue ngitung runway gue tinggal berapa bulan lagi. Wow. Gitu. Nah, tapi gue ngerasa, gue lebih siap menghadapi COVID ini dibandingin 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena gue coba reflect ke diri gue, selama 2 tahun dari sejak kejadian itu, gue udah menguatkan personal gue ngerasanya gitu. Selama 2 tahun itu, gue rutin tiap hari meditasi. Meditasi apa sih? Apakah gue belajar terbang gitu atau belajar baca pikiran orang? Enggak, gue cuma belajar satu. Gue cuma belajar hidup di masa kini. Gue cuma mencoba untuk lebih hidup berkesadaran, nggak worry sama masa depan, aduh ini gimana ya COVID ya, dan nggak worry sama masa lalu. Jadi, gue merasa pada titik ini, sebenarnya dalam bisnis nggak banyak kok yang gue lakukan. Tips bisnis gue menghadapi COVID ini simple lah, dan menurut gue semua orang tahu. Cuma cut cost, tunda ekspansi, nggak gitu cari profit, tapi yang penting balik modal dan dapat cash flow gitu. Itu aja. Tapi menurut gue yang bisa bikin gue masih waras di titik ini adalah karena gue mempersiapkan diri gue gitu. Penting banget, Jor, menurut gue yang namanya seorang entrepreneur, seorang founders, itu concern banget sama mental health ya. Bukan cuma mikirin gimana kondisi financial check up perusahaan gue, tapi harus di check up tuh diri kita juga gitu. Karena diri kita itu yang ngejalanin bisnisnya. Ini ada satu penelitian dari Michael Freeman. Michael Freeman di TechCrunch bilang bahwa entrepreneur itu 50% punya kecenderungan lebih besar kena mental health. Yeah. Berkali-kali lipat bisa kena mental disorder, berkali-kali lipat minum obat tidur, berkali-kali lipat punya keinginan untuk suicide, berkali-kali lipat kena penyakit mental yang lainnya. So jadi emang susah jadi entrepreneur. Makanya sebelum benerin bisnis lu, benerin dulu dirinya sendiri gitu. Sebelum benerin faktor eksternal, mungkin kita dari dalam dulu gitu, dari internal dulu, dari insight kita, dalamnya udah bener. Gue yakin pada saat dalamnya kita udah bener, masalah eksternal itu nggak akan terlalu, ya pasti ada dampak ya, tapi kita coba untuk bisa lebih tenang lah. Yeah. We hold the same principle, we hold the same principle, we hold the same belief. Bahkan pas 5 tahun yang lalu, kalau titik terendah gue kan pas bokap gue meninggal ya, tahun 2012. Itu gue fall into depression dan lain-lain, dan itu gue jadi unhealthy banget, jadi traumatized dan lain-lain. So ketika gue mulai, makanya kemarin pas gue di interview juga nih, kayak, titik terendah lu kapan pasti mau belajar apa? Menurut gue tuh nggak ada, karena titik terendah gue tuh tahun 2012, yang dimana gue nggak bisa manage gue sendiri, dengan expectation, dengan mental health. Makanya ketika gue bangun mau belajar apa ini, 6 tahun yang lalu, gue juga punya pikiran kayak lu, pokoknya at least gue bangun ini, kan pengen buat impact ya. At the same time gue pengen berkarya lah, but at the same time gue nggak mau yang namanya it will affect my mental health. Jadi kalau sampai gue udah promise myself juga nih, sama gue juga udah kasih tahu Tuhan, pokoknya kalau gue sampai affect to my mental health, gue tutup. So thank God banget sampai jalan sampai hari ini. Kalau gue kan benar-benar health conscious banget gara-gara bokap gue meninggal kanker, jadi gue baca banyak tuh buku tuh, meditation, health and wellness, semuanya gue baca tuh. Makanya gue langsung benar-benar menjalankan hidup yang make sure it's really balanced, dan itu kayak lu bilang langsung efek banget ke leadership lu, biarpun kayak kondisinya tuh parah banget. Kita bisa ada punya sebuah clear mind lah, yang intinya kayak okay, what to do next gitu loh. Pas kalau kita lagi stres, kayak we don't know what to do, terus yang ada tuh kita worry banget gitu loh. So makanya penting banget sih. Makanya gue bener-bener juga thankful banget di mana lu membahas bahwa sebenarnya yang paling penting di bisnis ini secara ya selain dari kayak cuman cut cost dan tunda expansion, mental health of an entrepreneur is very important, karena quality mind itu bakal membawa kita mempunyai hidup yang quality life juga gitu loh. So thank you bro untuk sharing yang benar-benar membuka pleasure, bro. Orang di sini juga gitu. Terus sama-sama, gue juga
Ya, please bro. Ya, terus gue pengen tanya juga kayak like during the first time when you start Men's Republic kayak gini, kayak susah gak sih sebenarnya? Oke, kalau gue inget-inget sih paling susahnya itu mungkin ngebangun brandnya ya. Karena eh, pada saat kalau hari ini pengen jual, jangankan Men's Republic deh. Kalau misalnya hari ini gue bikin brand baru gitu, misalnya Jordan Republic atau apa gitu, sangat jauh lebih mudah karena orang udah terafiliasi dengan Republicnya, orang udah tahu oh ini PT-nya PT yang sama, orang percaya ini orang nggak bakal nipu gitu kan. Produknya kualitasnya bagus. Tapi kalau 5 tahun yang lalu nggak ada yang tahu Men's Republic itu siapa. Online Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain juga belum booming banget gitu. Ketakutan orang belanja online tuh masih tinggi banget. Jadi gue rasa dulu hal yang paling sulit itu adalah ngebangun kepercayaan ya. Makanya dulu tuh Men's Republic kita jual murah banget, harganya cuma, gue ingat sepatu edisi pertama kita tuh harganya cuma 195.000. Gue cuma pikir yang penting jualan dulu, ada yang beli, ya gue udah happy lah ada orang bisa beli sepatu online. Wow. Terus setelah itu bagaimana lu grow that business? Gue yakin growth itu sebenarnya painful banget ya. Jadi ada apa ya? Ada trade off-nya lah. Gue yakin orang salah banget kalau mikir pada saat perusahaan makin gede itu akan makin gampang gitu. Karena ada trade off yang harus kita bayar gitu. Ada painful-nya gitu. Karena contoh gini, kadang kita mulai bisnis skill gue pribadi itu sebenarnya cuma skill handle 5 orang. Tapi pada saat bisnis berkembang ke 20 orang, udah berantakan semua tuh. Karena skill gue nggak siap untuk handle 20 orang gitu. Mau nggak mau harus ngulang lagi kan, restructure lagi, bangun ulang infrastrukturnya, cari orang lagi, cut lagi. Jadi selalu ada painful lah, ada hal yang harus dikorbankan. Jadi ya grow yang kita lakukan, gue sih percaya gini, kenapa kita bisa grow dulu? Kenapa kita bisa grow? Gue ngerasa sih kita masuk di momentum yang tepat aja, Jor, sebenarnya. Contoh, kita mulai 2014. 2014 kita mulai itu, waktu itu Instagram kayak TikTok hari ini. Gitu. Terus, sepatu yang kita pilih jenisnya adalah sepatu pantofel kulit, leather, yang waktu itu lagi booming juga. Ibaratnya kayak hari ini tuh kayak sepatu vulcanize. Dulu yang lagi booming 2014, leather. Gitu. Jadi gue kayak ngerasa, gue lagi riding the wave aja. Ombak lagi gede, kok gue tepat banget nih masuknya. Gitu. Dan kebetulan gue ngotot juga. Gue ibaratnya rela nggak ambil gaji, rela nggak ambil profit, yang penting gue putar semua ke bisnis gitu. Jadi multiplier efeknya lumayan kencang. Terus dari sana, oke, kan juga ada kompetitor bro, misalnya tuh. How do you think? Bagaimana sih caranya untuk menghandle kompetitor? Lu lihat mereka apa? Did you study what they do atau ya lu ignore aja lah? Pertama kali gue nggak study sama sekali. 2014 gue mulai Men's Republic, gue tidak tahu satupun siapa kompetitor gue. Yang gue tahu brand sepatu itu adalah brand sepatu yang di mall. Yang gue tahu Yongki Komaladi, Andre Valentino, Hush Puppies, Buceri, Fladeo, itu aja yang gue tahu. Brand yang sepatu yang ada di mall. Cuma brand-brand lokal online, gue nggak ada yang tahu. Gue tahu tuh setelah tahun pertama, tahun kedua, orang-orang baru pada bilang, Yas, ada juga loh sepatu ini, kompetitor-kompetitor lo gitu. Dan gue merasa bersyukur, gue taunya belakangan, Jor. Karena kalau gue taunya di depan, gue nggak bakal mulai, Jor. Karena pada saat 2014 gue udah mulai, brand-brand kompetitor lain tuh udah ada yang dapat investor, followersnya udah gede, brand ambassadornya udah artis. Gue yakin kalau gue taunya duluan, gue bilang, wah ini nggak mungkin make sense nih ketemu sama mereka. Cuma beruntungnya ya gue agak polos, nggak tahu apa-apa. Makanya gue punya salah satu prinsip hidup gue adalah ketidaktahuan itu adalah kelebihan. Karena pada saat kita tidak tahu apa-apa, justru kita tidak takut apa-apa. Banyak orang itu takut bukannya karena nggak tahu, tapi karena terlalu banyak tahu gitu. Nah, tapi kalau hari ini, apakah gue cek kompetitor? Pasti sih, gue pasti cek, cek-cekin Instagramnya, cek-cekin
apa aja yang mereka lakukan campaign-campaignnya. Cuma mindset yang gue tanemin ke gue dan diri teman-teman tim-tim gue adalah coba kita berpikir punya abundance mentality. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dunia ini, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia itu banyak banget gitu. Untuk kita maju, nggak harus dengan ngebunuh kompetitor. Gitu. Untuk kita maju itu nggak harus sikut-sikutan sama kompetitor. Justru yang gue percaya nih, industri itu hidup karena pemainnya banyak, Jor. Jadi, kenapa gue selalu bilang kalau orang tanya ke gue nih, ya siapa sepatu lokal favorit lo? Gue akan bilang, Kompas, Brodo, Guten Ink. Yang orang bilang, wah itu kan kompetitor-kompetitor lo. Kok lo malah berani nyebut mereka? Karena industri hidup karena ada mereka. Tokopedia nggak bakal segede sekarang kalau nggak ada Shopee dan Bukalapak gitu. Jadi gue percaya cara gue melihat kompetitor gini, kompetitor itu lebih ke sparring partner. Justru dengan ada kompetitor itu bikin kita lebih hidup. Gue yakin brand lokal, sepatu, nggak akan booming kayak sekarang kalau nggak ada Kompas, nggak ada Brodo, nggak ada Guten Ink, nggak ada Nah Project, nggak ada Noka, dan lain-lain gitu. Jadi gue lebih melihat fokus ke customer, apa yang customer butuhkan. Setiap customer membutuhkan hal-hal yang berbeda. Customer Men's Republic dengan yang lain pasti berbeda. Jadi kita fokus untuk serve apa yang dibutuhkan sama customer kita aja. Tapi lu kenal gak sih kompetitor lu secara pribadi? Kenal. Gue sama Mas Aji Kompas, gue ketemu. Waktu itu ngobrol bareng, pulang bareng. Sama yang punya Noka, gue DM-an, belum sempat ketemu. Terus, siapa lagi ya yang gue pernah ketemu? Yang punya Pijak Bumi, si Vales, gue ketemu juga ngobrol. Jadi, gue ketemu gitu. Bahkan gue itu ikut ini, Jor, asosiasi pengusaha sepatu. Oh, wow. Jadi kita tiap malam Imlek itu makan-makan sama para pengusaha-pengusaha sepatu. Oh, nice. Dan juga sekarang udah zamannya kolaborasi sih, bro. Jadi mereka juga lihat kompetitor sebagai bisa collab lah sebenarnya juga lah. Jadi kadang gue juga nanya, bro, gue mau nyari soul kayak gini di mana ya? Nah, dikasih di sini nih, gitu. Nah, terus kalau lu gimana, Jor? Lu gimana, Jor? Kan sekarang nih online class juga lagi banyak banget nih, Jor. Lu ngelihatnya gimana, Jor? Secara sama kayak lo, gue view-nya mirip banget sama lo. Dengan adanya mereka berarti kan dulu pertama awal mau belajar apa mulai kan nggak ada, almost nggak ada. Biarpun mereka bilang ruang guru itu beda banget. Ruang guru kan lebih ke academy, terus mau belajar apa kan lebih ke non formal academy. Dan sekarang udah ada skill academy, udah ada banyak lah udah masuk kan. So I think it's a very good menurut gue. Jadi sering banget gue sekarang dikirimin kayak top edutech lagi ada di mana, top edutech dulu 5 tahun mana ada, gue punya nama tuh nggak ada gitu loh. Sekarang mau belajar apa ada di nomor 5, ada nomor 6, at least gue bilang wow keren juga ya, dulu tuh nggak ada gitu. So I thought it's a good one, dan gue sih jarang banget cek kompetitor punya Instagram dan lain. Di sini lagi connecting. Bapak Jordan. Halo Bro Yasa. Terima kasih. Hai, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Thank you so much. Lagi di mana, Bro? Baru banget nyampe rumah nih. Wow, baru banget. Baru banget, langsung live. Sorry banget, sampai perlu nggak ada waktu istirahat. It's okay, my pleasure. Senang banget gue bisa diajak sama lo. Gue nungguin nih, kok gue belum diundang-undang sama Jordan ya. Oh gitu ya. Makanya gue lagi pikir, wah nanti kalau gue undang ada red card gak gitu loh. Wah. Waduh, gak gila buat Jordan. Oh, kan biasanya kan ada red card nih biasanya nih orang-orang. Tapi untung banget, lo langsung kayak oke, wow, I really very thankful. Dan sejujurnya teman-teman di sini mungkin ini aku juga kayak pertama kali benar-benar ngobrol sama Yasa. Kalau kita bertemu waktu itu kayaknya 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya di kantor staf presiden. Iya, di KSP ya, betul. Di istana, terus gue baru kenal, terus abis itu gue baru tuh research tuh, Yasa, wow, gila, ternyata inspiratif banget, and here we are, gue senang sekali, dan I'm really very excited, karena ada beberapa hal yang menurut gue pengen belajar dari lo juga, bro.
Sama-sama bro, kita udah kenal lama tapi belum sempat ngobrol ya. Yes. So, by the way, bro, lu Hmm. sekarang COVID-19 ini gimana nih? Masih ke kantor atau tiap hari udah work from home atau bagaimana nih? Awal-awalnya sih work from home, cuma mulai dari bulan Juli itu gue sudah mulai masuk kantor lagi. Sejak PSBB-nya dilonggarin ya, Hmm? itu kita udah mulai masuk kantor karena kebetulan eh, kantor kita juga lumayan gede, jadi walaupun ada apa namanya masuk semuanya itu nggak gitu padat gitu. Jadi kita masih masih bisa masuk kantor. Kantornya di mana? Kantor kita di Simatupang. Oh, di Simatupang. Elunya tinggal Di di mana? Simatupang. Gue tinggal di Kebayoran Lama. Oh, dekat dong seharusnya ya. Lumayan lah, 20 menit gitulah. Ah, tapi lu punya kantor memang dari dulu udah di sana? Gue punya kantor sempat pindah-pindah. Sebelum di Simatupang, sempat di Permata Hijau. Sebelum di Oh, Permata Hijau, sempat di Green Lake, Tangerang. Jadi lumayan wow, pindah-pindah Green menyesuaikan Tangerang. budget, bro. Wow. Ini berarti expansion dong? Ini expansion sih, expansion. Agak agak lebih besar dari yang sebelumnya. Oh, wow. Udah berapa lama nih? Yang di Simatupang ini. Ya. Simatupang itu mulai bulan awal tahun ya, Februari, Maret ya, Maret. Maret Oh, awal. sebelum COVID dong. Pas banget. So how does it affect you? Wah, gila sih. Pas awal-awal COVID tuh kita benar-benar kena banget. Terutama kita kan sekarang ada dua produk. Kita di company kita namanya Fortius. Kita ada skincare sama ada sepatu. Nah, yang sepatu Hmm, ini kenanya lumayan lumayan gede banget, Jor, karena waktu awal-awal work from home, semua orang nggak ada yang pergi keluar. Terus abis itu juga momentum Lebaran kita juga nggak dapet pas bulan Mei kemarin. Jadi ya. lumayan lumayan impact ke kita tuh gede banget sih dalam 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 sales kita. Rasanya 80% sales kita hilang. Wow. Apalagi apa namanya juga pasti lu last year atau last year end pasti ada rencana untuk expansion kan? Pasti, kan karena kita buat bikin Lebaran tahun ini aja kita udah order dari akhir tahun lalu gitu. Jadi Lebaran kita udah stok tuh banyak banget, jadi ya otomatis jadi overstock deh sekarang. Wow. So yang skincare itu juga under Men's Republic atau gimana? Under company yang sama, namanya Fortius, cuma kita bikin brand, beda Baru. brand akhirnya. Betul. Tapi marketnya beda juga. Marketnya beda, skincare mostly cewek, Langsung Men's cewek. Republic kan betul, cowok semua. Oke. Yang Fortius yang skincare cewek itu baru berarti. Uh, Fortius itu skincare, jadi kita impor brand dari Taiwan, namanya Naruko. Itu gue mulainya juga di pas pas COVID bulan Maret, sekitar Maret. Bisa semuanya benar-benar pas banget ya bro ya. Lumayan bro, dulu gue pikir kayaknya COVID gak bakal datang ke Indonesia deh. Ya ternyata datang juga. Sama. Sama. Dan ini pertama kali benar-benar PSBB itu kan nggak pernah yang ada di hidup gua ya di Hmm, hmm. Indonesia. Iya, Merasa yeah, kerasa banget. bener. Cuma mungkin kalau lu karena apa namanya pembelajaran mungkin bisa langsung shifting ke online kali ya Jor ya? Atau Jadi gimana? Mau belajar apa? jadi untungnya last year end gue udah mulai coba-coba yang namanya webinar. Jadi pas this Hmm. year dalam 1 minggu lah kita switch. 1 minggu kita switch masih oke. Wah, tapi malah harusnya antusias orang untuk belajar di masa-masa lagi di rumah malah jadi tinggi ya, Jor ya? Jadi tinggi cuman karena baru. Jadi orang masih mereka prefer untuk belajar lewat YouTube. Jadi mereka nggak mau Hmm, bayar. hmm, Tetapi pas gue hmm. cek sales gue, surprisingly maintain sih ya in terms of itu salesnya masih maintain. Cuman ya nggak ekspektasi gue untuk naik lah. Ada turun sedikit, cuman maintain gitu loh. Nggak kayak zero. Hmm. Tapi bener Tuh. gak sih kalau misalnya pas lu shifting dari offline ke online, justru di online ini lu bisa lebih scale karena bisa peserta bisa dari mana aja. Benar. Jadi peserta gue bahkan ada yang dari Amrik. So Hmm, orang Indonesia yang tinggal di Amrik. Jadi ya udah enaknya tuh kayak gitu. Dan ini push banget untuk gue sebagai entrepreneur. Bagaimana caranya gue harus scale dan ambil kesempatan ini bagaimana? Karena kayak gini juga bro. Yes kita udah shift ke online dan banyak
perusahaan juga langsung lihat ke edukasi tech ini kan. Jadi mereka bikin sendiri. Jadi kalau lu lihat kayak sekarang Airbnb, kayak Traveloka, mereka juga buka kelas-kelas. So, directly mereka jadi competitors karena sekarang tiketing udah nggak jalan gitu loh. Jadi kayak tiket.com, semuanya udah jual kelas. So, Oh iya? sama aja, iya makanya. Oh, jadi sebenarnya malah komputer jadi nambah juga ya? Yes, kompetitor naik semuanya. Tapi this is one of the good things. Jadi ini ya apa namanya? It force you as an entrepreneur untuk benar-benar pikir lu stay true gak to your calling gitu, your value, your vision. Soalnya kan education. Tetapi kalau kayak travel yang lain kan mereka tuh travel industry, mereka masuk tuh ke education kan. Jadi lu sendiri harus pikir bagaimana caranya untuk menjadi lebih kreatif untuk menangin lah. Apalagi kayaknya gue sama lu tuh hampir sama. Karena kan gue nggak diinvest, gue nggak ada VC, gue nggak ada investor, jadi ya struggling, tapi strugglingnya tuh ya ada sendiri punya itulah keenakan gitu loh. So makanya gue pengen invite lu juga ngobrol. So far Men's Republic ini udah berapa tahun bro? Kita mulai 2014-15, 5 tahun lah, masuk tahun kelima lah, 5 tahun lebih. Tahun 2014 sama dong, kita mirip berarti. Sama ya, hampir sama. Tapi gue baca, gue baca lu punya bio bro. Jadi lu awalnya kan banyak banget tuh bisnis kayak bikin kopi lah dan lain-lain lah. Sampai lu mendapat titik Men's Republic itu kayak ini gue banget gitu. Kayak lu gitu. Itu gimana? Sebenarnya kalau sama Men's Republic tuh gue nggak pernah ngerasa ini gue banget Jor. Karena background gue itu gue bukan sneakerhead yang suka banget ngikutin sepatu dan koleksi sepatu. Gue juga tidak begitu banyak mengerti sama dunia fashion. Cuma memang gue lebih melihat Men's Republic itu momennya itu kliknya itu karena oh ini peluang gitu. Bukannya lebih karena gue banget. Jadi tadi yang kayak lo bilang, gue sebenarnya udah coba berbagai macam bisnis. Gue udah lumayan suka melakukan sesuatu lah dari SMA gitu. Dan Men's Republic ini adalah usaha keempat yang gue coba. Dan itu gue mulai pada saat gue awal kuliah. Nah, kenapa bisa mulai ke Men's Republic? Gue lebih karena ada opportunity, ada resource yang ada di sekitar gue. Bokap gue tahun 2014 itu belum lama pensiun dari kantor, dan bokap gue itu kerja 25 tahun lebih di industri sepatu. Jadi, dia tahu banyak banget lah soal dunia sepatu. Jadi, di situ gue ngelihat ada resource, kalau di gue, keluarga gue ada yang mengerti soal dunia sepatu, lalu ada opportunity, gitu. Gue ngelihat, oh ternyata industri sepatu ini gede, gitu. Karena bokap gue ada di industri, gue bisa tahu ternyata brand-brand yang gede itu bikinnya di mana, salesnya berapa, sehingga itu kayak membuka mata gue, oke, ini ternyata opportunity itu gede, gitu. Jadi bisa dibilang gue lebih karena ada opportunity dan gue lihat ada resource-nya. Akhirnya gue gue memilih ke situ dan akhirnya lama-lama lumayan enjoy juga sih, walaupun gue bukan tipe yang sampai sekarang gini, gue bukan tipe orang yang passionate sama produk ya, tapi gue lebih passionate sama activity apa yang gue lakukan di perusahaan. Gue lebih suka ngebangun timnya, gue suka strategic thinking ya. Soal produknya gue lumayan agnostik. Kayak lu kasih gue produk apa aja, gue lebih mikirin gimana cara jual ini. Nice. Terus kalau lu belajar, nah lu sekarang kan lu bilang pas startnya lagi kuliah, lu selesai kuliahnya kapan? Gue kuliah, gue masuk 2013 S1, lulus 2017 gue ngebut langsung ambil S2, Desember 2019 kemarin gue baru selesai S2. Wow, congratulations man. Iya, cuma S2. Lagi nggak bisa wisuda nih. Oh, iya. Kenapa pengen ambil S2? Oke, jadi gue lumayan ngebut tuh. Jadi abis gue selesai sidang S1, berapa minggu kemudian gue langsung ambil S2. Bahkan ijazah S1 gue belum keluar, gue udah ambil S2 waktu itu. Pertama karena gue baru sadar bahwa pendidikan itu penting pada saat gue S1. Jadi gue kayak agak sedikit merasa, wah apa gue harusnya S1 waktu itu keluar negeri ya. Atau gue S1, gue pikir waktu itu keluar negeri gitu. Terus juga sempat mikir, apa gue nih abis selesai S1, gue S2 keluar negeri ya gitu. Karena gue jadi gini, karena gue mulai ngerti pendidikan itu penting, mungkin gini deh, kenapa gue bisa nyadar pendidikan itu penting? Karena gue mulai ketemu sama orang-orang yang pendidikannya tinggi dan bisnisnya bagus gitu. Dulu pas gue SMA, gue mikir,
kuliah itu nggak penting buat bisnis. Karena tokoh-tokoh yang gue lihat pada saat itu adalah orang-orang yang nggak kuliah, pendidikannya nggak begitu tinggi, tapi bisnisnya berhasil. Gitu. Tapi gue melihat dimensi baru gitu. Pada saat pergaulan gue makin luas, gue ketemu makin banyak orang, gue ngelihat, oh ternyata ada dimensi lain. Ada loh banyak orang yang sukses di dalam pendidikannya tinggi, ambil S2, IPK-nya bagus, tapi bisnisnya juga bagus gitu. Gue ngerasa ini kayaknya yang gue butuhkan. Kenapa? Karena gue nggak punya latar belakang bisnis, family gue semuanya karyawan, gue harus belajar lebih nih. Gue nggak boleh cuma selesai di S1. Gue harus ambil S2. Waktu itu sempat kepikiran mau ambil S2 keluar, tapi gue rasa nggak make sense untuk tinggalin bisnis gue waktu itu. Akhirnya udah gue ambil S2 di Indonesia, di Jakarta, dan gue nekat ambil program yang isinya adalah om-om dan tante-tante yang usianya itu udah 40-an, 45, yang levelnya itu udah level manager ke atas. Nah, beruntungnya gue boleh masuk karena gue udah punya, waktu itu dianggap udah punya 5 years experience di bisnis. Gitu. Jadi ya, begitulah ceritanya kenapa gue ambil S2. Karena gue pengen belajar lagi. Terus sekarang lu udah selesai S2, menurut lu recommended gak orang-orang ambil S2 untuk menjalanin bisnis? Gue pribadi sih bilang iya. Cuma Kenapa? kalau bisa, pertama gini, kalau bisa baiknya jangan langsung. Case gue langsung dari S1 ke S2 karena selama S1 gue udah jalanin bisnis. Jadi gue udah ada bahan yang harus bisa gue pikirin gitu. Jangan S1 bener-bener polos S1, belum ada pengalaman kerja, belum ada bisnis sama sekali, ambil S2 menurut gue kurang. Karena nggak ada experience langsung di lapangan. Tapi kalau emang lu udah walk the talk di bisnisnya dari S1, langsung S2 nggak apa-apa. Nah, kenapa menurut gue S2 recommended? Lagi-lagi mungkin banyak orang beda ya, Jor. Ada orang yang suka belajar tapi nggak di pendidikan formal. Ada yang suka pendidikan formal juga gitu. Gue sih tipe yang combine dua-duanya. Gue suka belajar di luar pendidikan formal, di pendidikan formal belajar teori juga gue lumayan suka. Pertama, karena S2 sangat jauh lebih applicable dibandingin S1. Pada saat S1, mostly kita belajar teori. Di S2 itu mostly belajar study case. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari teman-teman deh. Teman-temannya beda banget gitu. Teman-teman S1, lu masih bisa ngelihat di kelas tuh ada yang tidur, ada yang bolos, ada yang main HP gitu. Tapi lu ketemu teman-teman S2, orang-orang yang udah jadi GM, direktur, ambil S2, dia ambil S2 tujuannya tuh pengen level up karirnya dia. Pengen punya taraf kehidupan yang lebih baik. Mau naik gaji di kantor, naik jabatan, atau pengen emang belajar. Lu nggak bakal ketemu ada orang yang S2 tuh gak serius gitu. Rata-rata udah serius gitu. Karena ya dia emang bener-bener pengen belajar gitu. Jadi diskusi yang terjadi di kelas pun juga sangat beda dibandingin S1. Jadi gue pribadi, pada saat gue selesai S2, apa sih yang gue dapetin? Mungkin gue bisa bilang, pertama critical thinking gue jalan banget. Karena setiap minggu itu kita bahas study case, kita bahas diskusi, debat, begitu terus selama 1,5 tahun. Jadi gue pas sekarang gue udah hadapin ada case di real problem di bisnis gue jauh lebih mikir berkali-kali lipat lah. Layer of thinking gue jadi banyak. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kurang lebih gitulah. Wow. So you think S2 itu applicable banget lah ke bisnis lu sekarang? Iya, gue kalau bisa berharap gue langsung loncat ke S2, gue pengen begitu malah. Pas lu di S1 lu ambil bisnis gak? Ambil bisnis gak sih? Pas lu Enggak, di gue S1 gue itu marketing communication, PR, public relation, S2 gue strategic management. So pas lu di S1 menurut lu bantu gak? Gue bisa bilang S1 gue 40% lah mungkin yang kepake. S2 gue bisa bilang 90% lah kepake. Oke, berarti ini harus ada shift di education ya berarti ya. Harus coba pikirin bagaimana langsung S2 gitu kayak yang lu mau kan. Mungkin juga karena gini juga. Mungkin karena kenapa gue ngerasa S1 gue yang benar-benar kepake di bisnis 40% karena major gue kan marketing communication. Gue belajar PR. Gitu. Jadi mungkin jadi nggak begitu baik kepake. Mungkin kalau orang emang pengen kerja di PR dan dia masuk ke PR yang sama, mungkin kepakainya banyak banget. Gitu. Jadi mungkin lebih karena dari S1 gue udah pengen banget ke bisnis, tapi gue ambil PR. Nah, kenapa gue ambil PR? Kenapa gue nggak ambil S1 bisnis? Karena waktu itu pikiran gue,
kayaknya bisnis tuh belajar otodidak bisa. Jadi gue pengen belajar hal lain gitu. Tapi ternyata menurut lu pas lu udah ambil S2, wow beda. Terus kan lu tadi bilang nih tentang critical thinking ini, di sini ada yang tanya juga. Kalau gua ngambil S2, bisa gak sih untuk menjalanin critical thinking kita? Bisa aja sih, bisa aja. Tapi menurut gue gini, pendidikan formal mau S1, S2, sebenarnya itu kan cuma latihan aja. Itu Benar. institusi yang membantu lu untuk latihan gitu. Untuk disiplin, untuk terstruktur. Lu pengen cari materi, jangankan materi Univ Indonesia gitu. Lu cari materi Harvard di internet aja ada. Benar. Tapi apakah lu pengen belajar? Belum tentu gitu. Tapi kalau lu pada saat lu duduk di institusi formal, lu dikasih tugas, dan lu udah bayar harganya, lu nggak punya pilihan untuk lu belajar gitu. Lu dikasih study case apapun, lu belajar. Jadi, bisa aja nggak ikut S1, S2 pun bisa punya level of critical thinking yang sama. Tapi apakah lu bisa belajar dan lu punya teman debat, lu mengikuti program yang sama ketatnya dengan institusi formal. By the way, bro, lu sekarang umur berapa sih? Wih, gue udah tua bro, udah 25 sekarang. Buset, baru... gue kayaknya 10 tahun lebih tua dari lu, bro. Tapi kayaknya mukanya lebih muda lu, Jor. Enggak lah, gila, men. Lu beneran, wow, still young and then udah sukses sih. Menurut gue ya, it's like, terus lu, I mean, pas gue baca, terus lu masuk 30 under 30 Forbes dan lain-lain. So, menurut lu, menurut gue pengen tanya nih, menurut lu udah sukses atau belum? Oke, gue akan jawab begini. Kalau gue membandingkan hidup gue dengan Yasa, pertama kali banget gue pengen nyari duit umur 15 tahun yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu nih. Kalau dibandingin dengan Yasa hari ini, Yasa 25 tahun, dengan Yasa 15 tahun, gue bisa bilang Yasa 25 tahun sudah sukses. Kenapa? Karena Yasa 25 tahun bisa membeli barang-barang yang dulu Yasa 15 tahun nggak bisa beli. Dulu gue nggak bisa kasih orang tua gue, sekarang gue bisa kasih orang tua gue. Dulu gue SMP masih dibiayain sekolah, SMA dibiayain sekolah, gue kuliah S1, S2 gue biaya sendiri. Jadi gue bisa bilang, dengan 10 tahun yang lalu, gue sudah lebih sukses. Tapi apakah dengan Yasa yang umur 35, Yasa udah hari ini udah sukses? Belum. Karena sukses itu bukannya berhenti pada saat Yasa usia 25. Sukses adalah proses berkelanjutan yang gak ada endingnya. Mungkin pada saat nanti gue umur 50, 75, gue pasti akan punya progres lagi. Jadi, kalau dibilang, apakah lu udah sukses? Gue bilang, dari hari kemarin, iya, gue udah lebih baik. Gue lebih sukses dari hari kemarin. Tapi untuk besok, belum. Jadi intinya adalah, it's just a progress. Gitu. Sukses adalah proses perlombaan gue menjadi lebih baik dibandingin Yasa yang kemarin, dan Yasa yang hari ini dibandingin dengan Yasa yang besok. Setuju banget, bro. Gila. Terus pengen tanya, lu pernah melewatin hal-hal yang menurut lu lowest point in your life tuh kapan? Lowest point ya? Kayaknya mungkin quarter life crisis kali ya. Lu sekarang baru quarter life loh, 25 loh. Quarter crisisnya kapan berarti itu? Mungkin pas gue umur 23 kali ya. Ini kalau di bisnis sih gue selalu jawabnya itu. Pas lagi umur 23. Pas umur 23 tuh lumayan titik-titik berat. Karena gue mismanagement di perusahaan yang gue nggak ngerti keuangan sama sekali. Dan gue harus... gue ada utang produksi yang sangat banyak pada saat itu. Di atas 1 miliar, 1,5 M. Dan waktu itu juga gue kehilangan semangat lah dalam bisnis. Gue kehilangan spirit day one-nya gitu, Jor. Spirit pada saat lu menjalankan bisnis di hari pertama, lu datang ke kantor tuh semangatnya masih ngegigit banget. Tapi waktu itu gue udah ngerasa, aduh ini utang udah banyak, gue udah gak ada semangat lagi, rasanya kayak udah apa gue cabut aja ya, kerja aja ya gitu. Jadi sempet lah gue merasakan titik-titik itu, gak semangat lagi bisnis, pengennya tuh rasanya ya cabut aja deh gitu. Terus hidup gue secara personal juga nggak gitu sehat. Berat badan gue itu sampai 100 kilo. Terus abis itu gue insomnia, nggak bisa tidur. Ngerasa hilang lah. Gue harus mau kemana tuh sempat lost kayak gitu. Dan itu efek banget kan ke the whole performance of the company kan, pasti itu kan. Pasti bro, gue yakin banget yang namanya bisnis itu adalah refleksi dari diri sendiri gitu. Bener. Pada saat
bisnis lu berantakan, pas kita ngecek ke foundernya, pasti ada sesuatu yang berantakan juga gitu. Wow. Gue yakin banget lah, karyawan kita kayak gimana itu adalah refleksi dari kita. Toh kita yang hire, kita yang pilih gitu. Kondisi keuangan perusahaan kita adalah refleksi dari kondisi keuangan kita gitu. Jadi ya gue ngerasa bisnis sama personal itu sangat related, nggak bisa dipisahin menurut gue. So, how did you overcome that? Karena gue percaya bahwa bisnis adalah refleksi dari personal, akhirnya gue mulai benerin dari personal gue dulu. Dari yang gue awalnya waktu itu berat gue hampir 100 kilo, akhirnya gue pelan-pelan gue turunin gitu. Sekarang berat gue 82. Waktu itu sih, waktu lagi titik itu, kayaknya dalam waktu 6 bulan deh, gue lumayan turun banyak, sekitar 10 kiloan lebih lah gitu. Jadi, mulai dari perbaikin personal dulu nih, dari perbaikin gue makan, berat badan turun, jam tidur gue perbaikin, gue mulai latihan mindfulness, hidup berkesadaran, gue latihan meditasi, terus gue mulai jalan pagi gitu. Jadi gue malah ngebenerin diri gue sendiri dulu gitu. Mungkin orang mikir, emang apa hubungannya lu benerin diri lu sendiri dengan lu punya utang 1,5 M? Karena pada saat lu punya personal yang udah bener, lu punya semangat untuk datang ke kantor. Lu punya semangat untuk face the problem, to embrace the reality lagi gitu. Akhirnya lu punya semangat untuk nyelesain masalahnya gitu. Jadi ibaratnya kayak hidup kita tuh kayak sebuah engine system. Pada saat engine yang paling bawah ini bergerak, krek, akhirnya ini roda-rodanya ikut bergerak gitu. Dan roda yang paling atas ini adalah bisnis, yang paling bawahnya ini adalah personal. Pada saat yang bawahnya gerak, akhirnya tuh sampai ke atas itu gerak juga gitu. Wow, itu gue belajar dari mentor gue sih sebenarnya. Even like 2-3 years ago ya, dia bilang kayak gini, Jor, if you want to grow your business, you have to grow yourself. And if you want to grow, karena dia bilang gini, kan bisnis itu adalah orang juga sebenarnya, di bawah lu kan tim-tim juga ya. Terus dia juga bilang, if you want to grow the business, grow the people, ya kan? Grow the people. Yeah. Kalau dia bilang kayak gini, kalau bisnis, di dalam bisnis, orang-orang yang di dalam bisnis lu itu tidak berkembang, tidak grow, bisnis lu nggak kemana-mana. Dan dia bilang, pasti. Karena dia bilang, karena di bisnis lu itu made up of people, if the leaders don't grow, the people will not grow. Jadi benar yang lu bilang, as a leader, we have to grow, and then we grow the people, then the business grow. So, makanya yang lu share benar-benar bagus banget, apalagi ada di season sekarang ya, bro. Pas gue tadi ngobrol sama teman, sama coach, mereka bilang, ya banyak sih yang terdampak gitu loh. So, tips apa lagi, bro? Kayak misalnya dari sekarang lah, ini banyak banget pandemi, PSBB, dan efek banget bisnisnya. How did you overcome? Kan lu tadi juga bilang bulan 3, itu menjadi juga sebuah kayak goncangan, but how did you now get up, berdiri lagi gitu? Iya, jadi kalau gue bandingin, Jor, kejadian itu gue ada utang gede banget 2 tahun yang lalu, dengan hari ini, sulit untuk compare mana yang lebih berat, COVID atau 2 tahun yang lalu gitu. Karena case-nya beda. Kalau 2 tahun yang lalu memang secara hutang gede banget, tapi secara cash flow masih lumayan lancar. Dalam arti, itu kan utang gue adalah utang dalam bentuk barang. Jadi, semua barang gue nyangkut di gudang lah, intinya gitu. Dan cash flow tapi masih ada pembelian gitu. Jadi masih muter lah ibaratnya. Di kasus COVID ini, gue juga ada utang yang nggak kebayar juga ke supplier pada titik ini. Tapi yang lebih sulit adalah cash flow-nya nggak muter. Nggak selancar dengan 2 tahun yang lalu, karena marketnya turun banget. Gitu. Jadi, 2 tahun yang lalu, pada saat gue ada utang segitu, gue nggak sampai ngitung runway gue masih berapa bulan lagi. Karena gue rasa, masih lancar kok, tiap bulan muternya masih bagus. Tapi pas COVID, gue ngitung runway gue tinggal berapa bulan lagi. Wow. Gitu. Nah, tapi gue ngerasa, gue lebih siap menghadapi COVID ini dibandingin 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena gue coba reflect ke diri gue, selama 2 tahun dari sejak kejadian itu, gue udah menguatkan personal gue ngerasanya gitu. Selama 2 tahun itu, gue rutin tiap hari meditasi. Meditasi apa sih? Apakah gue belajar terbang gitu, atau belajar baca pikiran orang? Enggak, gue cuma belajar satu. Gue cuma belajar hidup di masa kini. Gue cuma mencoba untuk lebih hidup berkesadaran, nggak worry sama masa depan, aduh ini gimana ya COVID ya, dan nggak worry sama masa lalu. Jadi, gue merasa pada titik ini, sebenarnya dalam bisnis nggak banyak kok yang gue lakukan. Tips bisnis gue menghadapi COVID ini simple lah, dan menurut gue semua orang tahu.
cuma cut cost, tunda ekspansi, nggak gitu cari profit, tapi yang penting balik modal dan dapat cash flow gitu. Itu aja. Tapi menurut gue yang bisa bikin gue masih waras di titik ini adalah karena gue mempersiapkan diri gue gitu. Penting banget, Jor, menurut gue yang namanya seorang entrepreneur, seorang founders, itu concern banget sama mental health ya. Bukan cuma mikirin gimana kondisi financial check up perusahaan gue, tapi harus di check up tuh diri kita juga gitu. Karena diri kita itu yang ngejalanin bisnisnya. Ini ada satu penelitian dari Michael Freeman. Michael Freeman di TechCrunch bilang bahwa entrepreneur itu 50% punya kecenderungan lebih besar kena mental health. Yeah. Berkali-kali lipat bisa kena mental disorder, berkali-kali lipat minum obat tidur, berkali-kali lipat punya keinginan untuk suicide, berkali-kali lipat kena penyakit mental yang lainnya. So jadi emang susah jadi entrepreneur. Makanya sebelum benerin bisnis lu, benerin dulu dirinya sendiri gitu. Sebelum benerin faktor eksternal, mungkin kita dari dalam dulu, gitu, dari internal dulu, dari insight kita, dalamnya udah bener, gue yakin pada saat dalamnya kita udah bener, masalah eksternal itu nggak akan terlalu, ya pasti ada dampak ya, tapi kita coba untuk bisa lebih tenang lah. Yeah, we hold the same principle, we hold the same principle, we hold the same belief. Bahkan pas 5 tahun yang lalu, kalau titik terendah gue kan pas bokap gue meninggal ya, tahun 2012. Itu gue fall into depression dan lain-lain, dan itu gue jadi unhealthy banget, jadi traumatized dan lain-lain. So ketika gue mulai, makanya kemarin pas gue di interview juga nih kayak, oh titik terendah lu kapan pasti mau belajar apa? Menurut gue tuh nggak ada, karena titik terendah gue tuh tahun 2012 yang dimana gue nggak bisa manage gue sendiri dengan expectation, dengan mental health. Makanya ketika gue bangun mau belajar apa ini 6 tahun yang lalu, gue juga punya pikiran kayak lu, pokoknya at least gue bangun ini kan pengen buat impact ya. At the same time gue pengen berkarya lah, but at the same time gue nggak mau yang namanya it will affect my mental health. Jadi kalau sampai gue udah promise myself juga nih, sama gue juga udah kasih tahu Tuhan, pokoknya kalau gue sampai affect to my mental health gue tutup. So thank God banget sampai jalan sampai hari ini. Kalau gue kan benar-benar health conscious banget gara-gara bokap gue meninggal kanker, jadi gue baca banyak tuh buku tuh meditation, health and wellness, semuanya gue baca tuh. Makanya gue langsung benar-benar menjalankan hidup yang make sure it's really balanced, dan itu kayak lu bilang sih efek banget ke leadership lu, biarpun kayak kondisinya tuh parah banget. Kita bisa ada punya sebuah clear mind lah, yang intinya kayak okay, what to do next gitu loh. Pas kalau kita lagi stres, kayak we don't know what to do, terus yang ada tuh kita worry banget gitu loh. So makanya penting banget sih. Makanya gue bener-bener juga thankful banget di mana lu membahas bahwa sebenarnya yang paling penting di bisnis ini secara ya selain dari kayak cuman cut cost dan tunda expansion, mental health of an entrepreneur is very important, karena quality mind itu bakal membawa kita mempunyai hidup yang quality life juga gitu loh. So thank you bro untuk sharing yang benar-benar membuka pikiran orang di sini juga gitu. Terus sama-sama, gue juga. Ya, please bro. Ya, terus gue pengen tanya juga kayak like during the first time when you start Men's Republic kayak gini, kayak susah gak sih sebenarnya? Oke, kalau gue inget-inget sih paling susahnya itu mungkin ngebangun brandnya ya, karena pada saat kalau hari ini pengen jual, jangankan Men's Republic deh, kalau misalnya hari ini gue bikin brand baru gitu, misalnya Jordan Republic atau apa gitu, sangat jauh lebih mudah karena orang udah terafiliasi dengan Republicnya, orang udah tahu oh ini PT-nya PT yang sama, orang percaya nih orang nggak bakal nipu gitu kan, produknya kualitasnya bagus. Tapi kalau 5 tahun yang lalu nggak ada yang tahu Men's Republic itu siapa. Online Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain juga belum booming banget gitu. Ketakutan orang belanja online tuh masih tinggi banget. Jadi gue rasa dulu hal yang paling sulit itu adalah ngebangun kepercayaan ya. Makanya dulu tuh Men's Republic kita jual murah banget, harganya cuma, gue ingat sepatu edisi pertama kita tuh harganya cuma 195.000. Gue cuma pikir yang penting jualan dulu, ada yang beli, ya gue udah happy lah ada orang bisa beli sepatu online. Wow. Terus setelah itu bagaimana lu grow that business?
Hmm. Uh, gue yakin growth itu sebenarnya painful banget ya. Jadi ada apa ya? Ada trade off-nya lah. Gue yakin uh, orang salah banget kalau mikir pada saat perusahaan makin gede itu akan makin gampang gitu. Karena ada trade off yang harus kita bayar gitu. Ada painful-nya gitu. Karena uh, contoh gini, kadang kita mulai bisnis skill gue pribadi itu sebenarnya cuma skill handle 5 orang. Tapi pada saat bisnis berkembang ke 20 orang, udah berantakan semua tuh. Karena skill gue nggak siap untuk handle 20 orang gitu. Mau nggak mau harus ngulang lagi kan, restructure lagi, bangun ulang infrastrukturnya, cari orang lagi, cut lagi. Jadi selalu ada painful lah, ada hal yang harus dikorbankan. Jadi ya grow yang kita lakukan, gue sih percaya gini, kenapa kita bisa grow dulu? Kenapa kita bisa grow? Gue ngerasa sih kita masuk di momentum yang tepat aja, Jor, sebenarnya. Contoh, kita mulai 2014. 2014 kita mulai itu, waktu itu Instagram kayak TikTok hari ini. Gitu. Terus, sepatu yang kita pilih jenisnya adalah sepatu pantofel kulit, leather, yang waktu itu lagi booming juga. Ibaratnya kayak hari ini tuh kayak sepatu vulcanize. Dulu yang lagi booming 2014, leather. Gitu. Jadi gue kayak ngerasa, gue lagi riding the wave aja. Ombak lagi gede, kok gue tepat banget nih masuknya. Gitu. Dan kebetulan gue ngotot juga. Gue ibaratnya rela nggak ambil gaji, rela nggak ambil profit, yang penting gue putar semua ke bisnis gitu. Jadi multiplier efeknya lumayan kencang. Terus dari sana, oke, kan juga ada kompetitor bro, misalnya tuh. How do you, how do you think? Bagaimana sih caranya untuk menghandle kompetitor? Lu lihat mereka apa? Did you study what they do atau ya lu ignore aja lah? Pertama kali gue nggak study sama sekali. 2014 gue mulai Men's Republic, gue tidak tahu satupun siapa kompetitor gue. Yang gue tahu brand sepatu itu adalah brand sepatu yang di mall. Yang gue tahu Yongki Komaladi, Andre Valentino, Hush Puppies, Buceri, Fladeo, itu aja yang gue tahu. Brand yang sepatu yang ada di mall. Cuma brand-brand lokal online, gue nggak ada yang tahu. Gue tahu tuh setelah tahun pertama, tahun kedua, orang-orang baru pada bilang, Yas, ada juga loh sepatu ini, kompetitor-kompetitor lo gitu. Dan gue merasa bersyukur gue taunya belakangan, Jor. Karena kalau gue taunya di depan, gue nggak bakal mulai, Jor. Karena pada saat 2014 gue udah mulai, brand-brand kompetitor lain tuh udah ada yang dapat investor, followersnya udah gede, brand ambasadornya udah artis. Gue yakin kalau gue taunya duluan, gue bilang, wah ini nggak mungkin make sense nih ketemu sama mereka. Cuma beruntungnya ya gue agak polos, nggak tahu apa-apa. Makanya gue punya salah satu prinsip hidup gue adalah ketidaktahuan itu adalah kelebihan. Karena pada saat kita tidak tahu apa-apa, justru kita tidak takut apa-apa. Banyak orang itu takut bukannya karena nggak tahu, tapi karena terlalu banyak tahu gitu. Nah, tapi kalau hari ini, apakah gue cek kompetitor? Pasti sih, gue pasti cek-cekin Instagramnya, cek-cekin apa aja yang mereka lakukan campaign-campaignnya. Cuma mindset yang gue tanemin ke gue dan diri teman-teman tim-tim gue adalah coba kita berpikir punya abundance mentality. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dunia ini, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, itu banyak banget. Gitu. Untuk kita maju, nggak harus dengan ngebunuh kompetitor. Gitu. Untuk kita maju itu nggak harus sikut-sikutan sama kompetitor. Justru yang gue percaya nih, industri itu hidup karena pemainnya banyak, Jor. Jadi, kenapa gue selalu bilang kalau orang tanya ke gue nih, ya siapa sepatu lokal favorit lo? Gue akan bilang, Kompas, Brodo, Guten Ink. Yang orang bilang, wah itu kan kompetitor-kompetitor lo. Kok lo malah berani nyebut mereka? Karena industri hidup karena ada mereka. Tokopedia nggak bakal segede sekarang kalau nggak ada Shopee dan Bukalapak gitu. Jadi gue percaya cara gue melihat kompetitor gini, kompetitor itu lebih ke sparring partner. Justru dengan ada kompetitor itu bikin kita lebih hidup. Gue yakin brand lokal, sepatu, nggak akan booming kayak sekarang kalau nggak ada Kompas, nggak ada Brodo, nggak ada Guten Ink, nggak ada Nah Project, nggak ada Noka, dan lain-lain gitu. Jadi gue lebih melihat
fokus ke customer, apa yang customer butuhkan. Setiap customer membutuhkan hal-hal yang berbeda. Customer Men's Republic dengan yang lain pasti berbeda. Jadi kita fokus untuk serve apa yang dibutuhkan sama customer kita aja. Tapi lu kenal gak sih kompetitor lu secara pribadi? Kenal, gue sama Mas Aji Kompas, gue ketemu. Waktu itu ngobrol bareng, pulang bareng. Sama yang punya Noka, gue DM-DM-an, belum sempat ketemu. Terus, siapa lagi ya yang gue pernah ketemu? Yang punya Pijak Bumi, Mas si Vales, gue ketemu juga ngobrol. Jadi, gue ketemu gitu. Bahkan gue itu ikut ini, Jor, asosiasi pengusaha sepatu. Oh, wow. Jadi kita tiap malam Imlek itu makan-makan sama para pengusaha-pengusaha sepatu. Oh, nice. Dan juga sekarang udah zamannya kolaborasi sih, bro. Jadi mereka juga Iya. kompetitor sebagai bisa collab lah sebenarnya juga lah. Jadi kadang gue juga nanya, bro, gue mau nyari soul kayak gini di mana ya? Nah, dikasih di sini nih, gitu. Nah, terus kalau lu gimana, Jor? Lu gimana, Jor? Kan sekarang nih online class juga lagi banyak banget nih, Jor. Lu ngelihatnya gimana, Jor? Secara sama kayak lo, gue view-nya mirip banget sama lo. Dengan adanya mereka berarti apa namanya? Kan dulu pertama awal mau belajar apa mulai kan nggak ada, almost nggak ada. Biarpun mereka bilang oh ruang guru, itu beda banget. Ruang guru kan lebih ke academy, terus mau belajar apa kan lebih ke non formal academy. Dan sekarang udah ada skill academy, udah ada banyak lah, udah masuk kan. So I think it's a very good menurut gue. Jadi sering banget gue sekarang dikirimin kayak top edutech lagi ada di mana, top edutech dulu 5 tahun mana ada, gue punya nama tuh nggak ada gitu loh. Sekarang mau belajar apa ada di nomor 5, ada nomor 6, at least gue bilang wow keren juga ya, dulu tuh nggak ada gitu. So I thought it's a good one. Dan gue sih jarang banget cek kompetitor punya Instagram dan lain-lain, karena menurut gue ya they have the money lah untuk blast. Gue udah gak ada duit, jadi gue harus organik banget. So yang gue lakukan adalah okay, let's focus yang lu bilang. Kita punya customer maunya apa, dan karena kan kita juga udah punya brand sendiri dan udah 5-6 tahun lah, dan mereka kan mungkin they have the money untuk membesarkan apa namanya advertisingnya. Tetapi kayak gini, gue percaya brand itu nggak bisa membohong sih. Jadi kalau sekarang ya kayak gue ketemu beberapa customer gue udah lama banget ikut mau belajar apa, mereka memang bilang soul-nya beda banget. Dia bilang soul-nya itu beda banget. So makanya itu yang menurut gue yang lo jadi entrepreneurs yang lo harus bisa keep itu adalah lo punya soul vision itu, dan itu yang membuat sebuah company itu original sih menurut gue. So makanya. Gue setuju banget. Mungkin gue ngeliatnya gini, Jor. Gue suka bilangnya gini. Pasti kan dua-dua ini ada marketnya ya. Contoh gini, kalau ngelihat bakmi gitu, bakmi kalau kita pengen cari yang paling gampang dapat yang di mall lah, yang gede ada di mana-mana, bakmi GM gitu kan. Tapi kalau gue lagi pengen cari bakmi yang soulnya itu bener-bener bakmi banget, gue nggak akan ke bakmi GM. Gue pergi ke Mangga Besar. Yes. Gue ke Mangga Besar cari bakmi ahau yang masak masih engkoknya, yang di kaki 5 tapi soulnya itu gila, ini nggak ada yang bisa gantiin, man. Jadi gue ngerasa ya setiap bisnis tuh dia punya bisnis model masing-masing dan punya marketnya masing-masing. Ya, benar banget. Dan kayak lu bilang, kalau memang nggak ada kompetitor, nggak ada industrinya, which is very true. Makanya, mungkin awal-awalnya mungkin ya, bro, pas gue awal-awal mulainya ya, I was very immature. Jadi aku tuh kayak very childish. Ya mungkin kayak, oh ini ada kompetitor, ini itu. Kayak, wah, very agitated. Tapi udah jalan 3 tahun, 4 tahun, ya udahlah, forget it lah. Kalau ada kompetitor ya ada, enggak ya enggak gitu loh. So, at the same time ya, keep. Ya, tapi kalau dilihat lagi sebenarnya kan, dari luar mungkin kelihatannya sama, oh edutech-nya kayak apa namanya semuanya ke skill, tetapi cara bisnisnya, cara revenue modelnya, cara teknologi itu beda banget sebenarnya. So makanya menurut gua nggak bisa dijadiin itu sih apa namanya sebuah patokan bahwa oh dia adalah full kompetitor gua harus menangin dia, nggak bisa. Kayak Grab sama Gojek, biarpun kita lihatnya sama, tapi pemainannya mereka tuh beda banget. So, menurut gue ya udah stay true aja lah to your calling, menurut gue itu. Sepakat, bro. Ya kan? Tapi kayak gini ya, among all the shoe founder misalnya, personal branding lu tuh kuat banget, bro. How did you do it? Iya, banyak yang bilang gitu. Cuma orang suka tanya gini, gila, lu kok personal branding lu terkenal ya gitu, maksudnya banyak orang yang tahu gitu, efek gak sih ke penjualan? Nah banyak yang nanya gitu kan.
Nah, gue udah bikin riset ya, bro. Jadi gue bikin survei ke semua customer, enggak ke semua lah, kayaknya waktu itu respondennya 1.500 orang lah. Gue tanya, lu beli Men's Republic tuh karena apa? Ternyata yang beli karena terpengaruh sama gue, itu jawabannya di bawah 0,5%. Ternyata jadi gue sadar juga nih, jadi gue belajar branding juga nih. Ternyata branding gue, Yasa Singgi sama brandingnya Men's Republic, ini tuh dua arah yang berbeda. Orang yang ngikutin Men's Republic nggak tahu Yasa Singgi. Tapi orang yang ngikutin Yasa Singgi tahu Men's Republic, tapi nggak beli Men's Republic. Karena orang yang ngikutin Yasa Singgi itu, mereka rata-rata passionate to entrepreneurship. Benar. Bukan passionate sama dunia sepatu gitu. Beda sama mungkin ada Mas Didit Maulana yang punya Ikat Indonesia. Dia personal brandingnya adalah fashion designer. Gue yakin pasti personal branding dia sebagai fashion designer menginfluence orang untuk beli produknya dia. Tapi kalau gue, personal branding gue adalah gue entrepreneur yang suka cerita masalah bisnis, cerita pengalaman. Gue nggak pernah ngepost promosiin beli sepatu gue gitu. Maksudnya gue nggak pernah foto OTD, Jor. Karena nggak cocok juga gue foto OTD gitu. Jadi iya, gue mengakui sih bahwa yang ngikutin gue lumayan banyak ternyata. Tapi ya itu ternyata punya dua market yang berbeda. Dan ya memang ternyata market gue itu, orang ngikutin gue itu ya dengerin live kayak gini, dengerin podcast gue, atau baca-baca tulisan gue. Mulainya itu sih seingat gue 2000, gue mulai suka nulis 2015 kayaknya, 2014-15 pas awal-awal gitu gue suka cerita. Lu kalau lihat Instagram gue yang di bawah-bawahnya, itu isinya cuma bercanda semua, Jor. Dulu. Cuma isinya gue ngeledekin temen gue, karena dulu masih di private, tapi lama-lama gue nulis sesuatu, kok banyak yang ini ya, banyak yang like, banyak yang share. Terus titik-titiknya ya gue sih inget titik balik orang mulai tahu gue tuh 2016, mulai banyak yang tahu. Gitu. Kenapa tujuannya untuk membangun personal branding buat lu lah? Apa? Kalau 2016 kenapa? Sebenarnya nggak sengaja juga. 2016 itu kebetulan gue lagi hoki. 2016 tuh tiba-tiba kayak Men's Republic tuh dapat banyak banget exposure. Kita dapat dari ikut Wirausaha Muda Mandiri menang. Dapat dari Mark Plus Marketeer Suite of the Year. Dari Forbes 2016 juga. Jadi tiba-tiba tuh kayak orang melihat Men's Republic terus ngelihat di baliknya siapa, dan beruntungnya lagi, Jor. Mungkin gue waktu itu founder sepatu paling muda. Jadi kayak orang jadi media-media banyak yang ngeliput gue aja. Sekarang gue udah gak laku, Jor. Sekarang gue udah kagak pernah diliput media lagi. Gue udah gak laku. Ya, karena dulu kan... Diliput sama mau belajar apa nanti? Nah, itu boleh. Dulu media darling banget, Jor. Anak umur 20 tahun, mulai bisnis sepatu, gak pakai modal, tiba-tiba jalan bisnisnya, jadi banyak yang ngeliput gitu. Jadi nggak sengaja sebenarnya. Nah, jadi kalau gue pribadi gini, gue sadar gue punya personal branding, tapi gue nggak terlalu gue schedulein gitu loh. Jadi ya gue nge-post kalau gue lagi ada insight. Nggak gue kayak bener-bener seminggu gue harus ada berapa post, enggak sih. Gue lebih ke, ya kalau gue lagi ada apa, gue tulis. Gue lebih menganggap, Jor, gue bikin podcast, nulis, itu media gue untuk rilis. Benar. Lo tau gak sih, Jor, gue tuh tiap hari nulis diary, Jor. Wow. Sampai sekarang? Tiap hari. Sampai sekarang gue nulis diary. Udah, gak dari dulu banget sih, udah 8 bulanan lah. Gue nulis diary, Jor. Gue tiap hari gue nulis 4 hal. Habit positif apa yang gue lakukan, apa yang gue syukuri hari ini, apa yang gue pelajari hari ini, sama besok gue pengen ngapain. Nah, jadi pas gue lagi nulis di Instagram, gue podcast, gue live kayak gini, happy-nya adalah gue rilis aja. Gue rilis apa yang ada di kepala gue tuh lega. Ibarat kayak lu makan udah banyak, kalau lu nggak bokerin tuh nggak enak. Benar. Nah, cuma akhirnya karena ternyata banyak yang ngikutin gue, ya lumayan. Akhirnya kadang gue dibayar sama brand. Gitu. Jadi terima endorsean nggak sih, bro? Lu terima endorsean nggak sih?
Kalau yang gede-gede gue terima. Ada rate cut-nya. Ada rate cut-nya ya? Ada, tapi kalau company-company yang gede kayak bank, insurance, terus ya bank, insurance sih, apa operator provider, ya telekomunikasi. Tapi kalau makanan gitu enggak sih, gue kalau makanan ada yang ngirimin, gue teman-teman gue doang ngirimin, udah gue posting aja. Terus kan lu udah jalan 5-6 tahun nih tanpa investor. Cari gak sih investor sebenarnya, bro? Gue ngalir aja, Jor, jadinya, Jor. Jadi gue tipe yang percaya bahwa gini, Jor, kalau kita yang nyari pasti bargaining power itu rendah, ya kan? Karena kan kita yang membutuhkan pasti tawaran kita akan kalah biasanya kan. Beda kalau kita yang agak-agak ya so jual mahal gitu, pasti kan akan bargaining power kita lebih kuat. Jadi gue lebih ngalir. Kalau orang tanya, apakah lu terbuka? Terbuka. Tapi lu aktif mencari gak? Enggak. Gitu. Pikiran lu sama sih sama gue sih. Lu gimana, Jor? Pikiran lu sama gue sama sih. As long as gue masih bisa survive, gue sih, I mean, nggak cari. I mean, gue nggak bilang gue nggak cari, cuman ya gue keep my option open aja lah. I mean, apalagi di situasi yang sekarang yang menurut gue memfavorkan gue juga gitu. Dan gue juga kasih tahu gue kasih tahu tim gue sih dan co-founders gue sebenarnya paling penting di sebuah entrepreneurship itu bukanlah investor atau duit menurut gue. Karena kan gue pernah menjalanin beberapa bisnis juga yang gagal, dan gue lihat yang kenapa gue gagal itu karena gue udah nggak ada visi yang mengalir. Kayak I just stop, kayak visi itu kan bakal mengalir dan ketika kita masih ada passion di sebuah hal gitu loh. Dan kalau visi gue nggak ada, passion gue stop, ini bahaya gitu menurut gue. So malah di situasi yang susah-susah banget kayak this year, visi gue sama passion gue tuh jalannya kenceng banget. So gue tinggal kasih tahu tim co-founders gue, tenang, gak ada duit, tenang, gue tahu gue harus ngapain. Jadi ketika gue bilang kayak gitu, gue tahu gue harus ngapain, kita harus develop produk apa, kita harus jalan kemana, arah apa, mereka juga semangat. Dan beneran, biarpun kita punya cash flow lagi susah, kayak government gak bayar kita dan lain-lain, tenang aja, ada aja yang duit yang masuk gitu loh. Untuk biarpun gak banyak, tetapi ya udahlah, cicil sana sini, gak apa-apa. I just want to make this vision come true gitu. Jadi gue udah gak lihat lagi sih yang kayak, ya kalau ada investor yang bilang, gue mau kasih lu duit, oke. Tetapi so far yang gue ketemuin semuanya reject gue, bro. 10-10-nya reject, bro. Ya wes lah gitu. So menurut gue, ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue sendiri gue tahu gue mau ngapain gitu loh. Karena kayak gini, gue lihat banyak founder di invest, banyak banget lah. Gue lihat beberapa temen gue juga di invest, senang. Tetapi mereka nggak ada visi, nggak ada passion. Abis man sekarang, company-nya abis total. Sekarang investornya harus masuk ke company untuk menjalanin. Gue bingung kan jadinya. Kayak because the founder like don't know what to do. Gue harus ngapain ya sekarang ya? Lost. Nah menurut gue lebih penting kita tahu harus kita ngapain, dan kita harus tahu kayak kita ada sebuah visi yang mengalir, kita harus ngapain, itu lebih penting sih menurut gue daripada punya duit ya. Karena kemarin gue baru ngobrol sama si Pak Heng, Hindranata Nikolai, gue nggak tahu lu kenal nggak? Enggak. Jadi dia tuh trainernya NLP. Jadi pas gue ngobrol sama dia, gue terbekatin banget lah. Dia bilang kayak gini, orang itu seharusnya untuk mencari sebuah mission, dan nanti resources-nya bakal datang, bro. Bukan untuk cari resources dulu, baru memulai sesuatu hal. Wah, itu gue banget. Jadi sering banget dari kecil gue langsung pikir, gue mau ngapain, nanti pasti ada orang lah yang pasti dukung gue lah, gitu loh. So, itu yang menjadi sebuah pegangan sampai gue hari ini, gitu loh. Biarpun gue gak ada duit, kalau gue tahu at least gue mau ngapain, ya udah gue bakal jalanin. Nanti ada aja lah resources, like the universe will open up to you and jalanin. Nah itu gue. Gokil. Gitu. Keren. Lo inget gak sih, Jor, zaman dulu startup lagi booming, semua orang gak butuh duit aja jadi cari investor. Bener. Lagi hype banget tuh, wah semua orang pokoknya raising fund. Tapi sebenarnya ya dia raising fund biar ini aja, biar muncul di clickbait media. Bener. Dan siapa? Secure fund berapa juta dolar. Yes. Dan 90% of the startup udah fail, bro. Yang dulu di invest. Beneran, gue udah lihat. Gila, yang dulu kayak mereka berjaya-jaya ya. We struggle for 6 years. Tetapi apalagi ya setelah kita kan ikut prakerja juga, bro.
Apalagi dengan ikut prakerja dan banyak banget kan investor-investor lain yang invest di startup lain, di edutech lain. Dan ini kayak mengkonfirmasikan sesuatu hal buat gue secara pribadi dan tim. Gue bilang, guys, you have done so well. Kita tanpa investor, kita bisa grow. Kita tanpa investor, kita bisa scale up. Itu kan stres banget pas awal-awal mulainya prakerja itu kan dengan media attack, dengan sistemnya berantakan. Itu kan wah. Tetapi kita secara tim bisa jalan, menurut gue kita grow banget. Nah itu yang menurut gue, you cannot buy that with money, man. Dan gue juga sering banget cerita ini. Ketika awal-awalnya prakerja mulai, kan gue gak ada duit untuk hire lawyer. Gue gak ada duit untuk hire PR. Gak ada duit untuk hire customer service. Gue gak ada, cash flow gue bener-bener. Yang apa yang terjadi? Staff gue yang dulu udah gak mau belajar apa lagi, mereka telepon, mereka bantuin. Bilang, Kak Jordan, aku jadi volunteer aja gak apa-apa 1-2 bulan. Legal teman gue bilang, Jor, gue bantuin. That's how we survive, man. Itu, you cannot buy that with money. You cannot buy that with money. Itu gue langsung lihat secara visi ketika kita tahu mau ngapain dan itu adalah impact yang bagus buat orang-orang bakal support sih menurut gue itu ya. Sepakat. Jor, lu baca buku ini ya Jor ya, Simon Sinek. Belum gue belum baca yang mana? Wah, lu yang Start With Why itu gue yakin lu klop banget. Itu tuh gue percaya banget sih sama apa yang lu bilangin, karena jadi si Simon Sinek ini cerita Jor bahwa orang itu, otak manusia itu ada 3 level. Level yang pertama itu masih berpikir logik gitu. Level kedua itu berpikirnya emosional. Level ketiga itu udah berpikir tuh udah nyampe insting gitu. Nah, kalau kita jualan itu pakai what, itu cuma sampai level logik. Tapi kalau lu cerita why, kenapa lu pengen bikin ini? Tadi lu cerita lu pengen bikin impact, purpose lu apa, itu tuh nyampe tuh ke insting. Makanya orang tuh pun sampai bisa tergerak. Gila Jor, oke Jor, gue ikut Jor, bantuin Jor. Urusan duitnya belakangan, tapi gue percaya sama apa yang lu, gue percaya bukan sama apa yang lu jual, tapi gue percaya kenapa lu menjalankannya. That's good sih bro, keren bro. Masih belajar. Gokil. Masih belajar bro, makanya. I mean, this is a very good time buat gue juga sih untuk rilis. Kenapa gue mulai IG Live Learn Fast, biarpun kayak, it takes. Sejujurnya pas gue udah jalan in the middle, bro, oh my gosh, gue harus jalanin terus IG Live Learn Fast sama speaker-speaker. Tapi justru yang bicara kayak gini, bro, itu membuka, kayak lu bilang, rilis banget in terms of gila, gue punya stres yang pekerjaan, tetapi gue rilis, gue bisa ngobrol, cari pendapat yang sama. Apalagi sama lu juga ya kan, yang misalnya kayak lu juga gak di-invest gitu loh. And then you run with your own. Last questions mungkin. Menurut lu, ketika lu jalan kayak gini, membangun sebuah company kayak gini, pernah gak sih lu rasa kayak lonely? Buset! Gila, ini pertanyaannya gitu. Gue rasa itu gue selalu tiap bulan ya, mungkin tiap bulan itu selalu ada momen-momen itu, Jor. Apalagi, Jor, lu jadi mau belajar apa, ada partner, Jor? Gue ada partner. Gue nggak ada partner, Jor. Jadi, gue ngerasa, wah gila sih, menurut gue itu juga salah satu mistake yang gue lakukan dalam bisnis 5 tahun yang lalu adalah gue memulai bisnis sendiri. Itu menurut gue salah satu mistake yang gue lakukan. Kenapa? Karena jadi entrepreneur itu benar-benar lonely banget. Lonely itu bukan berarti gini ya, ini ntar ada temen gue yang nonton, bilang, perasaan lu sama gue temenan-temenan aja, lu main-main aja lu. Bukan masalah itu. Bukan masalahnya jadi entrepreneur itu lonely bukannya karena gak punya teman. Cuma sebagai entrepreneur, kadang sangat sulit buat orang lain mengerti posisi kaki kita gitu. Kenapa kita ambil satu keputusan? Karena kadang tuh kita mikir 10 langkah di depan yang gue mikir 10 langkah di depan, tapi langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9, gue nggak bisa kasih tau dulu gitu. Nah, untuk kasih taunya itu susah, dan orang untuk mengerti apa yang kita ambil keputusan tuh sangat sulit banget gitu. Jadi, gue ngerasain banget lonely pada saat lu pengen cerita ke karyawan, rasanya juga berat. Nggak mungkin dong nih, gue lagi nggak punya duit, gue datang ke kantor terus bilang, gue bingung gajian lu pakai apa duitnya gitu. Itu bubar satu kantor, ya kan? Gue harus datang ke kantor paling semangat dan bilang, pokoknya 3 bulan lagi pasti ada duit, besok pasti ada duit gitu. Terus kita mau ngomong ke orang tua juga mungkin nggak enak. Iya, benar. Gitu.
pengen ngomong ke pasangan juga mungkin gak enak gitu. Jadi itulah yang kenapa jadi entrepreneur itu lonely banget. Karena ya kita benar-benar sangat sulit orang tuh bisa bisa ngomong I feel you gitu. Gue tuh tahu banget. Mungkin pas gue lagi cerita sama lu nih Jor, kita banyak relate-nya. Pasti kita bisa bilang, gila Jor, gue ngerti banget tuh Jor. Nah pas ada yang bilang, Jor, gue ngerti banget. Itu rasanya kan, akhirnya ada yang ngerti gitu loh. Makanya menurut gue sebagai entrepreneur kita penting banget punya namanya body system. Bener. Body system tuh jadi kayak punya temen peer to peer lah. Jadi kayak lu cerita apa yang terjadi sama bisnis lu, sama lu, apa yang lu rasakan gitu. Jadi punya kayak support system di sekitar kita nggak gitu ngerasa lonely. Menurut gue itu penting banget. Penting untuk mental health kita sebagai entrepreneur. Dan itu akan sangat berpengaruh banget dengan kita ngejalanin bisnis karena kita sadar bahwa kita nggak sendirian. Itu penting banget menurut gue. Sekarang Dan itu juga menurut gue John salah satu andaikan apa namanya gue cari investor, gue tuh selalu cari investor yang dia bisa menjadi teman gue juga. Bener. Bisa menjadi ngobrol sama gue gitu. Bener-bener bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu. Itu sih. Tapi kalau di company lu sekarang ada gak sih kayak partners yang at least dia bukan jadi co-founder, tetapi kayak GM kayak atau director kayak atau manager kayak ada gak sih yang bener-bener menurut lu bisa curhat gitu, ada gak sebenarnya? Ada orang yang kayak gue paling percaya dan dia tahu lah sampai tahu dalaman-dalamannya. Cuma percaya deh, gue bukannya bilang dia nggak ngerti atau gimana ya, tapi tetap ada batasnya, Jor. Batas orang berpikir sebagai entrepreneur sama bukan entrepreneur di satu perusahaan tuh akan beda menurut gue. Bener sih. Pada setinggi apapun jabatan karyawannya, gue nggak bilang karyawan tuh nggak bagus, nggak, cuma selalu pasti akan ada batasnya. Mental founder, mental entrepreneur sama yang bukan ngejalanin pasti akan beda. Gitu. Mungkin mental entrepreneur itu mental pokoknya ini bayi gue. Mau sampai gimana pun terjadi perusahaan ini, gue rela keluarin duit, gue rela apa. Nah, mungkin kita cerita ke orang lain, orang bilang, gak masuk akal lu gitu. Tapi sebagai entrepreneur kita punya perasaan itu kan. Yeah. Pengen menyelamatkan bayi yang udah kita bangun. Bener. Itu. Jadi ya, itu sih yang sulit ya. Jadi entrepreneur tuh lonely-nya itu sih, Jor. So, bagaimana lu manage that loneliness? Gue punya body system. Tadi yang gue cerita soal body system, gue ikut community lah. Gue ikut community, ada yang namanya EO, Entrepreneurs Organization. Terus gue punya body system juga. Gue setiap minggu ketemu, setiap minggu Zoom, tanya, weh lu lagi ngapain, apa kabar lu? Gimana minggu ini, minggu depan lu pengen ngapain? Itu ada, itu gue lakukan. Itu yang pertama. Lalu juga, selain itu gue mencoba untuk berani untuk rilis, berani untuk jujur apa adanya gitu. Kadang tuh yang ngerasa lonely juga karena kita mendem. Karena kita punya perasaan, kita cuma simpan aja sendiri. Itulah kenapa gue nulis diary, kenapa gue bikin podcast, kenapa gue nulis gitu. Gue nggak peduli mau yang dengerin podcast gue berapa banyak, yang penting gue lega, gue ngomong dulu gitu. Karena beda sih, Jor. Feelingnya pada saat lu punya sesuatu, lu tulis di diary, walaupun tuh diary lu nggak ada yang buka. Tapi lu punya perasaan udah ngebuang unek-unek lu tuh rasanya beda. Gitu. Jadi, ya itu sih yang gue lakukan. I did that too. Mantap. Gue juga ada diary. Tapi gue nggak tiap hari. Gue tiap minggu atau tiap bulan adalah. Pas gue lagi di titik lowest, gue tulis. Tapi, last question, beneran. Menurut gue mentor itu penting. Tetapi lu ada gak sih mentor atau someone yang you look up to gitu loh? Supaya kan nggak gitu lonely banget. Ada gak sih mentor yang lu lihat? Ada gue belum lama ngepost dia di IG feeds gue. Satu mentor gue namanya Pak Ivan Kamajaya. Jadi dia entrepreneur, dia punya bisnis logistik, salah satu yang terbesar di Indonesia, namanya Kamajaya Logistik. Gue selama setahun terakhir hampir setiap bulan ketemu sama dia untuk ngobrol, untuk curhat, sampai ke masalah pribadi gue, sampai gue lagi, Pak gue udah capek banget nih, Pak gue udah ini, Pak gue udah ini. Dia tahu gitu. Jadi mentor yang sangat gue look up banget, tahu banyak sekali masalah gue, namanya Pak Ivan Kamajaya. Mungkin kalau lu pernah tahu
restoran yang lagi hits di Jakarta namanya 12, tau gak? Tahu. Ah itu Pak Ivan juga. Itu salah satu foundernya juga. Oh wow. Gitu. Jadi gue sangat banyak banget cerita sama dia. Oke. Anyway bro, udah 1 jam. Wah kalau Gue terakhir dong. Gue terakhir nanya lu dong, Jor. Oke. Siapa role model lu dalam bisnis, Jor? Secara yang gua kenal nggak ada, tetapi yang gua look up tuh yang misalnya yang gua tahu dia nggak kenal gua, Jack Ma sih bro. Gua tuh gua dia tuh pikirannya tuh 10 tahun. Dia tuh nggak, menurut gua dia pun sekarang kayak Alibaba itu startup, tetapi dia tuh udah planningnya 10 tahun, which is I always believe if you want to, we build a company not to di flip ya. Tapi kita build a company for last impact gitu loh. Dan kalau if you want to build a company yang last impact, lo nggak bisa dalam 1-2 tahun, 3 tahun langsung di scale up, lo langsung jual. Menurut gue itu susah. So, gue suka banget yang namanya Jack Ma karena dia pikirnya tuh 10 tahun. Dan I always tell our founders juga, kayak co-founders sama tim gue, let's work for 10 years gitu loh. Ketika, apalagi kita punya vision kan, buat Indonesia. Change education, nggak mungkin 10 tahun juga bisa di-change, bro. Nggak bisa. 50 tahun mungkin, 20 tahun mungkin bisa loh. So, we are not in the game of startup, but we are in the game of impacting people. So ini udah different game menurut gue. Jadi gue bilang ya Jack Ma is like the long vision yang kalau gue baca dia punya biografi, gue lihat dia punya video speech, it hits me karena that's what I wanna be gitu sih. Lu nonton video ini gak, Jor? Yang lagi di apartemennya? Yes, nonton. Gila ya, gila loh. Itu gila banget. Keren sih, keren. Oke, nice, Jar. Thank you banget. So, thank you bro Yasa. I really hope one day can apa namanya benar-benar ketemu lu sambil ngopi beneran, ketemu lu face to face. Ini dari tadi aja kita di IG aja gue ngerasanya it was very fruitful sih, Jor. Sama. Sama banget. Makanya I feel like a release yang lu bilang. Betul. So, see you soon, bro. I wish you health. I wish you success ya, bro, buat Men's Republic you too. Business. Dan semoga kita bisa ketemu. Kalau lu udah nggak sibuk, kabarin. Just text me. I'm a text away from you. Siap. Thank you so much, Jor. Thank you so much. Mau belajar apa? Good luck. Bye. Good luck. Thank you, guys. Thank you. Bye.